Di dunia yang dihuni oleh keanehan tak berujung, monster raksasa seperti ogre berlari kencang sambil membawa pentungan kayu besar menuju seorang ksatria berbaju zirah, berniat menghancurkannya dengan satu pukulan. Sang ksatria dengan terampil menangkis serangan menggunakan perisainya sementara teman-temannya menunggu saat yang tepat untuk campur tangan. Begitu ksatria itu berhadapan dengan monster, pemanah muda berteriak, memberi sinyal kepada tim yang lain untuk menyerang. Sang penyihir dan pemanah bergerak serentak, anak panah dan mantra sihir mereka meluncur ke sasaran dengan presisi luar biasa. Kobaran api hebat meletus, melahap tubuh monster dan menjatuhkannya ke tanah dengan kekuatan yang merusak. Makhluk-makhluk ini, yang menebar teror di hati semua yang melihatnya dan disebut monster oleh manusia, tumbang tak berdaya di hadapan kerja sama tim. Pemanah itu menghela napas lega setelah pertempuran berakhir, memeriksa rekan-rekannya untuk memastikan keselamatan mereka. Sang penyihir dengan fitur seperti kelinci merasa lega karena mereka selamat, sementara pemanah wanita yang lain bersorak karena tingkat tempurnya meningkat. Pemanah itu berterima kasih kepada ksatria Marin, menegaskan bahwa memiliki barisan depan dalam tim membuat pertempuran jauh lebih aman. Namun tiba-tiba Marin menuju mayat ogre, membuat rekan-rekannya ngeri, yang menyadari bahwa ia berniat mengulangi kebiasaan anehnya. Marin mulai menyiapkan pisau besar dan dengan terampil mencukur rambut dari anggota tubuh ogre. Dia menguras darahnya dan perlahan merebus dagingnya dengan rempah-rempah untuk menghilangkan bau anyir, lalu memotongnya menjadi irisan seukuran gigitan. Dia memasukkan daging ke dalam panci dan menumisnya dengan pasta. Di tengah tatapan jijik dari anggota tim lainnya, yang tidak terbiasa dengan pemandangan ini, gadis itu bertanya-tanya mengapa Marin bersikeras memakan monster meskipun ada makanan normal, membenarkannya pada dirinya sendiri bahwa dia mencoba membuatnya selezat mungkin. Marin menambahkan sentuhan akhir berupa hiasan hijau pada hidangan, ia dengan bangga mengumumkan selesainya pasta krim ogre, yang terlihat mengilap dan menggugah selera. Marin melahap makanan itu dengan nafsu makan yang besar, mendorong rekannya untuk bertanya dengan penasaran apakah rasanya benar-benar enak. Marin menawarkan mereka untuk mencicipi, tetapi gadis itu dengan tegas menolak tawaran itu, merasa mual. Sang ksatria terus makan, membenarkan rasanya sangat lezat, menunjukkan bahwa penduduk dunia ini tidak tahu betapa indahnya rasa ini. Marin menggambarkan pada dirinya sendiri bagaimana sari daging ogre bercampur dengan krim dan bau busuknya menghilang, dan bagaimana kolagen yang lembut meleleh di mulutnya. Pasta, krim, dan lemak berharmoni menciptakan cita rasa kenikmatan yang berlipat ganda. Rekan-rekannya menatapnya dengan takjub saat ia berada di puncak kebahagiaan, menganggapnya sebagai orang yang unik dan eksentrik. Saat istirahat, pemanah memecah keheningan dengan bertanya tentang berita penemuan mayat pahlawan yang baru-baru ini hilang, menyebabkan Marin berhenti makan sejenak. Tim terkejut mengetahui bahwa mayat itu ditemukan di hutan Terson Selatan, tempat yang mereka lewati hanya beberapa hari yang lalu. Sang penyihir bertanya-tanya dengan cemas tentang kekuatan monster yang bisa mengalahkan pahlawan yang menjanjikan dan berbakat seperti dia. Marin menatap piringnya dalam diam, memikirkan besarnya ancaman yang mengintai di sana. Pemanah wanita berkomentar sinis bahwa Marin, apapun monsternya, hanya berpikir tentang cara memakannya. Marin menghabiskan makanannya dan menangkupkan tangan dan mengucapkan terima kasih. Tenggelam dalam pikiran yang mendalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kembali 3 bulan sebelumnya, di sebuah desa kecil di selatan, kekacauan dan kepanikan terjadi karena tiba-tiba lalu lintas kereta terhenti. Seorang pria berdiri di tengah kerumunan mencoba menjelaskan situasinya untuk kesekian kalinya, mengumumkan kemunculan babi hutan merah yang mengancam daerah tersebut. Di hutan yang gelap, monster merah besar muncul, menghalangi jalan dan menyebarkan teror, membuat perjalanan melalui jalur ini mustahil. Di desa tetangga, pedagang berdiri terkejut, melihat kondisi kereta yang hancur yang baru saja kembali. Sementara pengemudi tampak dalam keadaan ketakutan yang menyedihkan, pedagang itu mengumumkan kepada para pelancong yang berkumpul bahwa mereka tidak akan meninggalkan kota untuk sementara waktu, menyarankan mereka untuk mencari jalan lain karena semua kereta menghadapi nasib yang sama. Frustrasi menyelimuti wajah orang-orang saat seorang wanita tua mengungkapkan kesedihannya karena tidak bisa melihat putranya, tetapi pedagang itu membenarkan bahwa perjalanan hari ini tidak mungkin dilakukan. Asisten pedagang mendekatinya dengan cemas, bertanya tentang solusi, terutama karena batas waktu pengiriman barang kepada bangsawan hanya tinggal 3 hari lagi. Pedagang itu memukul dahinya dengan sedih, menyadari bahwa terlambat untuk klien bangsawan akan menyebabkan mereka masalah besar dengan konsekuensi yang mengerikan. Pedagang itu memperhatikan seorang ksatria mengenakan helm dengan bulu merah duduk tenang di keretanya. Jadi, dia berteriak padanya dengan marah bahwa keadaannya tidak penting dan dia harus mencari kereta lain jika dia terburu-buru. Ksatria itu turun dari kereta perlahan, dan saat itulah sesuatu tentang penampilannya menarik perhatian pedagang. Meskipun pakaiannya terlihat compang-camping, sikapnya menunjukkan kekuatan tersembunyi. Pedagang itu segera berubah pikiran, mengumumkan dengan lantang bahwa ia akan mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin pelancong untuk berangkat pada siang hari, mendorong ksatria itu untuk kembali dan duduk di kereta lagi. Pedagang itu memperkenalkan dirinya kepada ksatria sebagai penjajah Maham dan menanyakan namanya. Ksatria itu menjawab dengan santai sambil bersandar, "Maron." Lalu menambahkan dengan sinis, "Maron Glass." Asisten itu membisikkan kecurigaannya kepada Maham tentang Maron, berpikir dia mungkin seorang tentara buronan. Tetapi Maham menjawab bahwa dia tidak peduli selama orang ini mampu melawan monster.
Marin tenggelam dalam keheningan seolah tertidur sementara pedagang terus berbicara tentang mengumpulkan tentara bayaran jika perlu. Sementara itu, Marin menyelam ke dalam mimpi buruk yang gelap, melihat tangan berlumuran darah dan bertanya-tanya dengan suara penuh rasa sakit mengapa ini terjadi. Sebuah adegan muncul di hadapannya tentang seorang pahlawan yang terbaring tak bergerak di samping batang pohon, telah kehilangan nyawanya secara misterius. Gambaran menakutkan menyusul dalam mimpinya saat ia menjadi sasaran serangan kilat di hutan. Monster laba-laba raksasa muncul saat Marin berteriak di dalam bahwa dia tidak ingin mati dan akan kembali hidup apapun risikonya. Marin merangkak dalam mimpinya berdarah, bertekad untuk mencapai Adorama untuk bertemu seseorang bernama Tuan Ron. Marin bangun tiba-tiba karena sentuhan dari pedagang maham yang meminta maaf karena dia tidak bisa tahu apakah dia sedang tidur karena helmnya. Marin meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Jadi, pedagang itu memberitahunya bahwa mereka baru saja berbicara tentang tujuan para pelancong. Para pelancong mengobrol dengan antusias dengan beberapa menuju Helm dan yang lain ke Adorama dan Maham bertanya kepada Marin tentang tujuan spesifiknya di dalam kota. Marin menjawab bahwa dia akan mengunjungi keluarganya di panti asuhan Esterias yang mengejutkan pedagang yang belum pernah mendengar tentang panti asuhan di sana tetapi dia berasumsi itu ada mengingat ukuran kota. Seorang tentara bayaran besar menyela percakapan mereka, melihat ke arah Marin, mengatakan dia terlihat kuat dan kemudian bertanya tentang levelnya. Tentara bayaran itu dengan bangga membuka jendela status magisnya, menjelaskan bahwa mengetahui kekuatan satu sama lain akan membuat segalanya lebih mudah. Tentara bayaran itu membual bahwa dia berada di level 23 dan dengan merendahkan mengatakan kepada Marin bahwa mencapai level ini tidak mungkin baginya sekarang, tetapi dia mungkin berhasil jika dia bekerja keras. Marin membuka jendela statusnya dengan tenang, mengungkapkan kejutan yang mengejutkan semua orang. Angka 95 bersinar jelas, membuat tentara bayaran dan pedagang benar-benar terpana. Tiba-tiba, salah satu pria berteriak, menunjuk dengan ketakutan ke jalan, di mana debu terbang muncul. Babi hutan merah itu bergegas dengan kecepatan gila menuju konvo. Monster itu mengaum dengan liar sementara tentara bayaran berteriak pada semua orang untuk bersiap-siap untuk pertempuran dan mencoba memancingnya menjauh dari kereta sebelum terlambat. Salah satu tentara bayaran mengumpulkan keberaniannya, berteriak bahwa menyerah bukanlah pilihan karena musuh tepat di depan mereka dan tidak ada jalan keluar dari konfrontasi. Marin menatap babi hutan merah besar dan meskipun penampilannya aneh mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya babi hutan normal seperti namanya. Dia mengaktifkan keterampilan appraisal, penilaian, dan jendela data yang mengejutkan muncul. Itu adalah monster level 62, memiliki kekuatan ofensif dan defensif yang luar biasa, menjadikannya lawan yang tangguh. Marin menghunus pedangnya dengan percaya diri, menganggap monster ini mungkin lawan yang sempurna untuk menguji kemampuan current-nya. Tentara bayaran berteriak dari belakang, memperingatkannya dengan tajam, bertanya apakah dia mencari kematian dengan menghadapi monster seperti itu sendirian. Babi hutan itu bergegas dengan kecepatan gila, tetapi Marin menancapkan kakinya di tanah, siap untuk berhadapan muka. Dengan gerakan secepat kilat yang hampir tidak terlihat oleh mata, Marin memberikan tebasan pedang ke arah monster yang menyerang. Hasilnya menakjubkan karena babi hutan merah itu terbelah menjadi dua bagian yang sama dengan satu pukulan, jatuh mati di belakang ksatria. Marin melihat pedangnya dengan takjub sementara teriakan kekaguman dan ketidakpercayaan muncul dari para pelancong yang menyaksikan momen itu. Sorakan memenuhi tempat itu dan Marin melihat tangannya, tidak percaya dia adalah orang yang melakukan ini. Dia berdiri di depan mayat monster besar itu, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa perbedaan level di antara mereka menyebabkan serangan itu memberikan lebih banyak kerusakan daripada yang dia bayangkan. Tentara bayaran mendekat dan menampar punggung Marin dengan keras, mengungkapkan kekagumannya pada kegilaan yang dia lihat, dan bagaimana dia berhasil membelah monster sebesar ini dengan satu serangan bersih. Dia bertanya dengan penasaran apakah dia dari ras elf atau beastman mengingat kekuatannya yang tidak sesuai dengan suara mudanya. Tetapi Marin menyangkalnya, tergagap. Tentara bayaran itu tertawa terbahak-bahak, menunjukkan bahwa setelah menggunakan semua kekuatan itu, Marin pasti sangat lapar. Marin melihat tangannya sejenak, lalu setuju dengan tentara bayaran itu dengan antusias, mengumumkan keinginan mereka untuk makan. Malam tiba dan perkemahan didirikan dan panci masak disiapkan di tengah suasana tenang. Dua pria berbisik sambil memperhatikan Marin, bertanya-tanya tentang identitasnya dan mengapa dia menyembunyikan wajahnya, menebak bahwa perlengkapannya yang murah mungkin menyembunyikan keterampilan langka. Di tempat lain, gadis dengan rambut oranye bercanda dengan pedagang tentang pedang tua Marin, lalu memutuskan untuk memanggilnya dan bertanya sendiri. Dia melihat sekeliling perkemahan mencarinya, tetapi dia tidak muncul dimanapun. Dia bertanya kepada salah satu pria dengan terkejut tentang keberadaannya karena dia berdiri di sana beberapa saat yang lalu. Tiba-tiba, dia melihatnya menyeret bangkai babi hutan ke arah perkemahan, jadi dia berteriak padanya dengan marah, bertanya apakah dia sudah gila. Dia memarahinya dengan keras karena membawa bangkai menjijikan itu ke area makan dan memerintahkannya untuk mengembalikannya segera. Sementara dia berpikir membawa daging itu akan menjadi ide yang bagus. Kemudian, semua orang duduk untuk makan sup sementara pria botak mengeluh bahwa nafsu makannya benar-benar hilang karena melihat monster di meja makan. Marin mengangkat helmnya sedikit dan mulai menyeruput sup. Gadis itu mengungkapkan kekagumannya yang besar pada rasa kentang yang meleleh dan sup hangat, yang mengejutkan Marin, yang bertanya padanya dengan skeptis apakah dia benar-benar menyukai makanan ini.
Gadis itu mengatakan kepadanya dengan sinis bahwa sup ini dianggap sebagai makanan yang mengenyangkan di alam liar, mengejeknya jika dia mengharapkan steak di piring perak. Marin tiba-tiba membeku dan gadis itu menyadari kebenaran yang mengejutkan dari reaksinya. Dia benar-benar berniat memakan daging monster yang dia bawa. Dia mulai menceramahinya, menjelaskan bahwa mayat monster menjijikkan dan mungkin beracun dan aturan dasarnya adalah hanya mengekstrak bahan yang diperlukan. Dia menunjuk ke tentara bayaran yang membakar sisa-sisa, menegaskan bahwa kelaparan sampai mati lebih baik daripada memakan hal seperti itu. Dia mencoba mengalihkan pembicaraan untuk meredakan ketegangan, membenarkan bahwa mereka menuju tujuan yang sama, Adorama, dan menyarankannya untuk makan makanan yang tersedia, bahkan jika dia tidak menyukainya karena jalan masih panjang. Salah satu pria meminta bantuan gadis pemanah untuk menyalakan api karena bangkai monster tidak merespons upaya penyalaan tradisional. Gadis itu menanggapi permintaan itu dan memerintahkan semua orang untuk mundur sedikit sementara dia bersiap menggunakan keterampilannya. Marin menyaksikan adegan itu dengan takjub, bertanya pada dirinya sendiri tentang kebijaksanaan meminta pemanah secara khusus untuk menyalakan api. Tetapi keheranannya tumbuh ketika dia melihat gadis itu menembakkan bola api magis dari tangannya untuk membakar bangkai itu. Marin menatapnya dengan mata lebar di bawah helmnya, tercengang oleh kemampuannya menggunakan sihir. Pria itu mengungkapkan kekagumannya yang besar pada kemudahan dan kenyamanan sihir sementara gadis itu menyarankan dia belajar beberapa karena itu mudah dan sangat berguna. Marin mendekati gadis itu dan bertanya padanya dengan ragu-ragu apakah dia termasuk menara sihir, yang mengejutkannya. Dia menjelaskan bahwa sebagian besar penyihir berasal dari sana, jadi dia menyela sambil tertawa, mengklarifikasi bahwa dia adalah seorang pemanah, bukan penyihir. Dia menjelaskan bahwa melakukan hal-hal sederhana seperti ini tidak mengharuskan seseorang menjadi penyihir khusus, meskipun mempelajari dasar-dasarnya membutuhkan setidaknya 3 tahun. Gadis itu mengejek Marin dengan lembut, bertanya kepadanya era mana yang dia bicarakan, membenarkan bahwa sihir dasar telah menjadi standar bagi para petualang di masa ini, membuatnya merasa terisolasi dari kenyataan. Tiba-tiba, gadis itu menunjuk tangannya ke cakrawala, mengundang Moran untuk melihat. Dia melihat lampu kota Adorama berkelap-kelip di kejauhan. Dia terkejut ketika dia memperhatikan bahwa lampu jalan bekerja dengan batu sihir alih-alih lampu minyak. Jadi, gadis itu menjelaskan bahwa pemandangan ini mungkin jarang terjadi di pedesaan, tetapi normal di sini. Kejutannya meningkat ketika dia melihat seorang anak bermain dengan boneka mekanik yang bergerak dengan sihir. Dan gadis itu berkomentar bahwa bahkan mainan anak-anak sekarang menggunakan energi magis. Marin berdiri merenungkan kota, berbisik pada dirinya sendiri bahwa waktu berlalu dengan cepat, mengingat masa kecilnya, yang hampa dari semua teknologi ini. Kemudian, bau barbecue tercium di tempat itu saat para pria menawarkan Marin untuk mencoba sepotong daging monster yang dimasak. Gadis itu campur tangan, berteriak pada mereka dan mengutuk upaya mereka untuk membunuh seseorang dengan makanan ini. Sementara para pria tertawa, menyarankan itu hanya membutuhkan bir dingin. Dengan matahari terbit, Kung Fu akhirnya tiba di Adorama Timur, di mana pedagang itu berterima kasih kepada Moran dengan rasa terima kasih yang besar, membenarkan mereka tiba lebih cepat dari jadwal, berkat bantuannya dalam melenyapkan babi hutan merah. Pedagang itu menjabat tangan Marin dengan hangat, mengakui bahwa tanpa dia, mereka tidak akan tahu nasib mereka. Marin membungkuk dengan rendah hati, berterima kasih kepada mereka pada gilirannya untuk segalanya. Saat para pedagang dan tentara bayaran menjauh, salah satu tentara bayaran berbisik kepada pedagang dengan terkejut tentang fakta bahwa Marin tidak makan apapun sepanjang perjalanan. Yang dijawab oleh pedagang, mengoreksinya dengan mengatakan dia mencoba makan. Mereka ingat bagaimana Marin memuntahkan semua yang dia paksakan untuk makan, akhirnya hanya minum air sambil bersandar di batang pohon. Tentara bayaran itu bertanya-tanya apakah Marin menderita penyakit daripada pilih-pilih makanan, dan pedagang itu menyarankan ini mungkin alasan dia tidak pernah melepas helmnya, sementara yang lain berkomentar tentang ketakutannya penyakit itu menyebar kepada mereka. Pedagang Maham menyusulnya dan menawarkan sekantong kentang sebagai tanda terima kasih tambahan. Meskipun itu bukan bagian dari perjanjian, pedagang itu bersikeras dia menerimanya sebagai yang paling sedikit yang bisa dia lakukan, mengucapkan selamat tinggal padanya dengan harapan bertemu lagi. Marin melihat sekantong kentang di tangannya diam-diam. Kemudian dia terus berjalan ke kota, menghela napas dalam-dalam. Merasa bahwa terlepas dari segalanya, dia akhirnya kembali ke kampung halamannya. Dia berkeliaran di jalanan, memperhatikan perubahan perkotaan yang signifikan dalam keberadaan berbagai ras manusia dan monster, membuatnya merasa terasing dan tidak terbiasa dengan tempat itu. Tetapi di tengah perubahan ini, matanya tertuju pada toko roti tua yang masih ramai dengan pelanggan dan vitalitas seperti yang dia ingat, memicu rasa nostalgia di jiwanya. Marin berbicara pada dirinya sendiri saat dia berjalan di jalan-jalan kota yang akrab, mencatat bahwa rumah tercintanya tepat setelah belokan berikutnya. Citra panti asuhan St. Ria muncul dalam imajinasinya dengan bangunan kayu hangat dan menara lonceng yang selalu dia kenal. Tetapi setelah berbelok, dia membeku karena terkejut. Alih-alih panti asuhan, dia menemukan toko mainan dengan fasad berwarna-warni dan tanda bertuliskan, beruang kecil. Membuatnya bertanya-tanya dengan kebingungan apakah dia salah jalan. Setelah sekian lama, Marin mendekati jendela kaca, meletakkan tangannya di atasnya, menatap boneka yang dipajang, melawan keraguannya, membenarkan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah tempat yang tepat, dan mengagumi keberadaan toko yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pemilik toko,
Seorang pemuda berkacamata dan mengenakan celemek, keluar untuk bertanya dengan sopan apakah dia mencari sesuatu yang spesifik. Marin bertanya kepadanya dengan penuh semangat tentang panti asuhan Esteria, menekankan bahwa itu pasti ada di sini. Pemilik toko menggaruk dagunya dengan bingung, menjelaskan dia adalah pemilik kedua tempat itu, tetapi belum pernah mendengar nama itu. Marin bersikeras dengan lantang bahwa panti asuhan itu ada di sini, tetapi penjual itu mengulangi penyangkalan kategorisnya tentang mengetahui apapun tentang itu. Tiba-tiba, seorang pria tua yang duduk di bangku kayu di dekatnya campur tangan, memanggil Marin dan bertanya apakah dia mencari panti asuhan itu. Marin mendekatinya dan lelaki tua itu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak melihat panti asuhan itu sendiri tetapi mendengarnya sebagai sesuatu yang ada sangat lama sekali. Marin mengecam frasa, sangat lama sekali. Tidak dapat memahami apa yang dikatakan sementara lelaki tua itu melanjutkan pembicaraannya mengingat apa yang dia dengar. Kata-kata itu jatuh seperti petir pada Marin ketika lelaki tua itu memberitahunya panti asuhan itu terbakar habis dan menghilang dan menambahkan bahwa tempat itu benar-benar dihancurkan oleh naga. Ingatan Marin kembali ke akhir kehidupan pertamanya. Melihat tubuhnya dalam pakaian modern, jatuh ke kedalaman air, menggambarkan bahwa kehidupan itu biasa dan tidak penting. Dia tenggelam dalam kegelapan dan dingin tanpa mimpi atau kenangan yang layak untuk dipegang. Menyerah pada akhir yang tenang dan kosong. Hal terakhir yang dia ingat adalah kehangatan meja makan yang dikelilingi oleh keluarganya yang pergi mendahuluinya, sehingga mengakhiri kehidupan pertamanya. Dia bangun tiba-tiba menatap mainan ikan kayu yang tergantung di langit-langit, bertanya-tanya dengan takjub bagaimana dia melihat langit-langit padahal dia baru saja tenggelam. Dua anak kecil mengintipnya dari balik pagar tempat tidur, bersorak antusias bahwa bayi itu sudah bangun. Anak-anak berlari, memanggil, "Kakak," untuk memberitahunya berita itu. Bayi Maron merasa sangat bingung, mencoba memahami apa yang terjadi, yakin dia baru saja mengalami kecelakaan. Kaki seorang wanita muncul mendekat, memarahi anak-anak dengan lembut, meminta mereka untuk tidak berteriak agar tidak menakuti si kecil yang baru saja bangun. Dia mengangkatnya dalam pelukannya dengan kelembutan, bertanya dengan senyum hangat apakah dia tidur nyenyak. Biarawati dengan wajah ceria menyambutnya di panti asuhan Esteria, membuka lengannya untuknya. Dia mengangkatnya ke arah sinar matahari yang menyelinap melalui jendela, mengumumkan dia telah menjadi bagian dari keluarga mereka mulai hari ini. Marin merasakan momen itu secara mendalam, menggambarkannya sebagai ingatan pertamanya di dunia ini, di mana dia menyentuh kehangatan keluarga yang dia pikir tidak akan pernah dia rasakan lagi. Kenangannya bergeser ke adegan lain sebagai orang dewasa mengenakan zirahnya, meletakkan sekantong uang sebagai donasi bulanan di hadapan Biarawati yang menunjukkan tanda-tanda penuaan dan penyakit saat dia batuk. Biarawati itu mencoba menolak uang itu dengan cemas, memarahinya karena terlalu memaksakan diri dan segera pergi setelah kepulangannya. Marin tersenyum, meyakinkannya bahwa itu sederhana dan dia hanya akan membersihkan segerombolan goblin di selatan, mencoba menghilangkan kekhawatiran Biarawati itu tentang ketidakhadirannya yang sering. Biarawati itu menatapnya dengan tatapan penuh perhatian dan kelembutan, menyerah pada desakannya. Sebelum dia berjalan keluar pintu, dia menghentikannya dengan suara pelan, memintanya untuk membuat satu janji sebelum dia pergi. Dalam ingatan yang jauh dipenuhi dengan ketenangan, Biarawati itu meminta Marin untuk pulang sebelum terlambat, berjanji akan memanggang pai beri yang dia sukai. Marin menjawab dengan senyum percaya diri di bawah helmnya, membuat janji yang kuat untuk kembali. Marin kembali ke kenyataan untuk menemukan dirinya berdiri di depan pohon besar di halaman di mana seorang biarawati mendekat bertanya apakah dia mencari orang yang dikuburkan di sini, memberitahunya dengan sedih bahwa sebagian besar bangunan dibangun kembali setelah serangan naga. Tetapi sayangnya, tidak ada seorang pun dari panti asuhan yang selamat dan Quill mengambil alih tugas perawatan sebagai gantinya. Biarawati itu mencatat bahwa makam ini belum dikunjungi untuk waktu yang lama dan bertanya tentang hubungannya dengan almarhum. Sementara dia berlutut diam-diam, Biarawati itu hanya meminta maaf karena mengganggu, lalu meninggalkannya dan berjalan pergi. Marin meletakkan tangannya yang gemetar di plakat batu yang terpasang di pohon. Janji masa lalunya bergema di benaknya bahwa dia akan segera kembali dan kata-kata meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hujan mulai turun di zirahnya sementara rasa sakit meremas hatinya. Bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia ada di sana pada saat itu. Bertanya-tanya dengan pahit apakah segalanya akan berbeda seandainya dia berjuang untuk melindungi mereka saat itu. Dia menyadari dengan kesedihan bahwa pertanyaan ini akan tetap tidak terjawab, menghantuinya selamanya. Saat dia duduk sendirian di tengah hujan, dua biarawati menyaksikan adegan itu dari jauh, salah satunya menunjukkan dengan cemas bahwa dia telah berdiri di sana selama beberapa hari, mengungkapkan ketakutan bahwa dia mungkin sakit. Terlepas dari rasa sakit psikologis dan kelaparan yang merobek bagian dalamnya, Marin tetap berlutut di tempatnya. Biarawati itu mendekatinya, lalu melemparkan sepotong roti di sampingnya. Setelah Marin tersentak keluar dari keadaannya, dia mencoba memakan sepotong roti, tetapi memegangnya dengan tangan yang gemetar. Dia merasa sangat sulit untuk menerimanya. Dia segera meludahkan makanan itu, merasakan rasa menjijikan yang tak tertahankan, seolah-olah setiap makanan yang menyentuh lidahnya berubah menjadi sesuatu yang busuk sampai-sampai dia tidak bisa menelan apapun. Dia ingat dengan penyesalan teman-temannya makan makanan mereka dengan kenikmatan. Bertanya-tanya mengapa dia satu-satunya yang menderita. Dia duduk sendirian di depan makam.
Menyadari ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya karena dia tidak lagi bisa memuaskan rasa laparnya, dia tenggelam dalam lingkaran keputusasaan. Merasa dia telah kehilangan keluarganya lagi dan benar-benar sendirian sampai-sampai dia mulai mempertanyakan gunanya menjalani kehidupan yang menyedihkan seperti itu. Tetapi tiba-tiba inderanya menangkap sesuatu. Bau aneh menyelinap ke hidungnya, menariknya dengan kuat dan mengganggu pikiran gelapnya. Itu adalah bau daging, tetapi lebih kaya dan lebih lezat daripada makanan apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Sama sekali berbeda dari makanan hambar yang gagal dia makan. Air liurnya mengalir tanpa sadar, dan kakinya bergerak perlahan menuju sumber bau seolah tersihir. Hidungnya membawanya ke gang belakang tempat dua pria diam-diam membakar tumpukan mayat. Salah satunya berteriak pada yang lain, meminta untuk mengobarkan api untuk membakar mayat sepenuhnya, memperingatkan denda yang akan mereka hadapi jika penjaga menemukan mereka membakar mayat monster di dalam tembok. Pekerja yang lebih muda bertanya kepada rekannya mengapa dia tegang, yang menjawab bahwa bau daging itu tampak sangat menggugah selera dan tidak dapat dibedakan dari daging normal, takut seseorang mungkin memakannya secara tidak sengaja dan mati tanpa tahu itu adalah daging monster. Yang lain meyakinkannya bahwa jenis monster ini tidak beracun. Sementara Marin menyaksikan adegan itu dari bayang-bayang, matanya bersinar. Pekerja yang lebih muda menyuruh rekannya untuk membuang sisa mayat monster di luar kastil jika dia takut. Marin menatap daging monster yang terbakar dikendalikan oleh satu pikiran. Terlihat sangat lezat. Pekerja itu berbalik ke arah kereta dengan tubuh monster untuk menemukan sebagian besar telah menghilang sementara Marin melarikan diri memegang sepotong besar daging. Dia kembali ke tempat biasanya di bawah pohon, mengeluarkan pisau untuk memotong bagian dari daging monster yang terbakar. Dia melahap potongan itu dengan keserakahan yang intens. Air matanya mengalir deras, bukan dari kesedihan kali ini, tetapi dari intensitas kesenangan, berteriak bahwa rasanya lezat, dan terus makan dengan rakus yang tak terlukiskan. Marin merasakan rasa yang melampaui apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya, rasa sedikit grillet yang meledak penuh kenikmatan, membelai indranya. Sari daging yang kaya meledak di antara giginya setiap kali ia menggigit, membuatnya tenggelam dalam ekstasi makanan. Ia membandingkan rasa ini dengan makanan normal yang bahkan tidak bisa ia telan. Menemukan daging ini membuat makanan normal itu terlihat memalukan. Itu adalah rasa yang membangkitkan insting dasarnya setiap kali ia menelannya. Tiba-tiba, Marin melihat tangannya yang berlumuran darah dan lemak, dan raut wajahnya berubah dari kenikmatan menjadi terkejut dan panik. Ia berlutut di depan makam, menangis terseduh-seduh, meminta maaf dengan suara pecah kepada semua orang atas apa yang ia lakukan. Ia melihat arwah keluarganya dan biarawati bergerak menjauh darinya menuju cahaya. Rasa sakit meremas hatinya saat ia meminta maaf kepada mereka karena menjadi satu-satunya yang tersisa hidup. Terlepas dari semua rasa sakit dan rasa bersalah ini, Marin berbisik pada dirinya sendiri bahwa ia masih ingin hidup sebagai manusia normal. Ia mengepalkan tinjunya yang berlumuran darah dengan erat, mengakui keinginannya untuk makan lebih banyak hal lezat dan hidup bahagia. Jauh di lubuk hati bertanya-tanya apakah boleh memiliki keinginan egois ini. Ia merasakan cahaya kuat menyinari tubuhnya. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah tangan menyentuhnya. Seolah-olah itu adalah pesan perpisahan terakhir dari tempat yang merangkulnya, dan ia memutuskan untuk melangkah maju. Ia mengencangkan tasnya di punggung, mengumumkan bahwa waktunya telah tiba untuk pergi. Ia menoleh sekali lagi ke pohon dan pesan yang tergantung di atasnya, berjanji kepada mereka bahwa ia tidak akan terlambat kembali kali ini. Marin menuju sebuah menara besar yang menjulang di Cakrawala. Menganggap momen itu sebagai awal kehidupan rahasianya sebagai seorang gourmet, ia berdiri di depan bangunan menjulang di pusat Adorama, markas Serikat Petualang, Hexelim. Di dalam aula ramai dengan pergerakan dan aktivitas karena semua petualang memulai perjalanan mereka dari tempat yang diakui secara global ini. Para petualang memeriksa papan quest yang mencakup segala sesuatu mulai dari eksplorasi Dungeon hingga penaklukan monster. Seorang resepsionis mirip kucing berdiri, menjelaskan kepada seorang pelamar bahwa serikat mengelola petualang terdaftar secara sistematis, dan sebagai institusi bergengsi, tidak sembarang orang bisa mendaftar dengan mudah. Di arena pengujian, para petualang memukul mesin pengukur kekuatan di mana mesin mengumumkan keberhasilan seseorang dan memanggil yang berikutnya. Petualang lain gagal mencapai angka yang diperlukan. Kemudian, seorang elf mengenakan jubah hijau maju dengan percaya diri menuju mesin. Sang elf melayangkan pukulan petir cepat dengan tinjunya memancarkan energi ke arah target. Hasilnya muncul di layar dengan rekor baru 5312, mengumumkan keberhasilannya yang luar biasa. Sang elf mengangkat tinjunya sebagai kemenangan sementara kerumunan berbisik kagum tentang kekuatannya dan menduduki tempat pertama dalam tes hari ini. Semua orang membandingkannya dengan prajurit besar di depannya yang nyaris melewati batas 30.000 poin. Sang elf sedikit menoleh sementara penonton bertanya-tanya dari mana pendatang baru berbakat ini muncul. Seorang pria mendekatinya dengan senyum menjilat, memberi selamat atas tempat pertama dan menawarinya untuk bergabung dengan timnya, mengklaim dia terkenal di masa lalu. Sang elf meliriknya dengan tatapan dingin penuh jijik dan jengkel, sementara pria itu melanjutkan celotehnya tentang bagaimana mereka bisa mencapai peringkat A dengan mudah. Marin secara tidak sengaja menabrak elf berambut perak itu saat ia memarahi pria lain karena menyentuhnya begitu saja dan santai. Marin meminta maaf dengan cepat, menggaruk helmnya dengan canggung. Pegawai serikat yang kecil menyela, memarahi Marin dengan tajam karena belum mengikuti tes.
Jadi Marin hanya meminta maaf lagi dengan suara lemah. Pegawai serikat menghela napas tak berdaya, menganggap Marin orang yang membuat frustrasi dengan perilakunya yang ragu-ragu, bertanya-tanya bagaimana ia bisa lulus tes dengan ketegangan seperti itu. Sang elf tiba-tiba tersenyum, menasihati Marin untuk santai, mencatat bahwa ketegangan akan mencegahnya memberikan yang terbaik. Ia meletakkan tangannya di bahu Marin dengan ramah, menjelaskan sudut pandangnya. Jadi Marin berterima kasih padanya dengan ragu-ragu. Sang elf mengedipkan mata pada Marin dengan percaya diri, mengatakan sebagai rekan kerja dan sesama warga, mereka harus saling membantu dalam keadaan ini. Marin menatap elf itu dengan takjub, tidak memahami kata rekan kerja yang baru saja ia sebutkan. Sementara sang elf meninggalkan tempat itu di dalam, resepsionis, Daisy, menyambut mereka dengan senyum cerah, mengatakan mereka sudah menunggu mereka. Sang elf menyambutnya dengan antusias, memanggilnya dengan nama sambil masuk dengan percaya diri. Sang pegawai memberitahunya bahwa ia mendengar berita ia mendapatkan tempat pertama dalam tes hari ini menyebar, tetapi ia menjawab bahwa level ini bukanlah sesuatu yang layak disebutkan. Sang pegawai menyerahkan sertifikat kepadanya dengan senyum formal, mengumumkan bahwa ia telah resmi menjadi petualang yang berafiliasi dengan Hexalm Guild. Dahlia terkejut melihat peringkat D pada sertifikat, memprotes bahwa ia mencapai tempat pertama dan pasti ada kesalahan dalam evaluasi. Sang pegawai menjelaskan dengan tenang saat ia meremas sertifikat di tangannya bahwa hukum mengharuskan semua petualang baru untuk memulai dari peringkat D, tetapi dengan keterampilannya, ia akan naik dengan cepat. Dahlia menerima masalah itu dan meminta untuk segera memulai dengan quest yang tersedia. Jadi, sang pegawai menemukan 2 quest sempurna untuk peringkat D. Quest pertama berkaitan dengan menaklukkan Gargoyle Mansion, level 15, dan yang lainnya melibatkan pengumpulan mata goblin yang muncul di sana. Dahlia setuju dengan antusias untuk mengambil kedua quest, tetapi sang pegawai mengejutkannya dengan syarat bahwa quest ini saat ini membutuhkan tim dan tidak dapat dilakukan secara individu. Sang pegawai menjelaskan bahwa Dungeon Gargoyle Mansion sudah lama tidak dibersihkan oleh petualang, menyebabkan peningkatan besar jumlah monster di dalamnya. Ia menambahkan bahwa hukum mengharuskan petualang peringkat D untuk membentuk tim sebelum masuk untuk menghindari bahaya potensi Dungeon Break. Dahlia melihat sekeliling aula dengan jengkel, menyadari kebutuhannya untuk mencari tim. Dahlia merasa frustrasi memindai aula dan melihat kualitas petualang yang ada, bertanya-tanya dengan siapa ia bisa bersekutu di tempat seperti itu. Tiba-tiba, suara benturan keras bergema dan golem uji besar terbang menembus dinding, melewati Dahlia dengan kecepatan mengerikan. Puing-puing dan debu beterbangan di mana-mana sementara Dahlia berdiri tertegun oleh apa yang baru saja terjadi. Semua orang saling memeriksa di tengah debu tebal sementara Dahlia bertanya-tanya dengan takjub tentang kekuatan yang mampu melemparkan golem seberat banteng menembus dinding. Semua orang melihat ke arah celah besar yang disebabkan oleh golem. Dahlia menatap melalui celah untuk melihat penyebab kekacauan ini. Marin muncul berdiri di sana dalam posisi meninju, telah menghancurkan dinding dan meluncurkan golem dengan satu pukulan. Marin menyadari skala bencana yang ia sebabkan, menundukkan kepalanya, meminta maaf berulang kali. Sang pegawai mencoba menenangkannya, mengatakan tidak ada yang terluka dan ia tidak curang dalam tes, mencoba memahami kekuatannya yang luar biasa. Tetapi Marin terus meminta maaf dengan ketulusan dan penyesalan mendalam, melihat kehancuran yang ia tinggalkan, sementara semua orang menatapnya dengan takjub. Saat Marin tenggelam dalam perhitungan kompleks untuk memperkirakan kerusakan, suara pegawai datang mengkonfirmasi bahwa membayar kompensasi akan menyelesaikan masalah karena daftar itu mencakup perbaikan dinding luar, perabotan yang rusak, dan biaya golem. Keringat mengucur dari hel Marin, mendengarkan sisa daftar yang melibatkan kompensasi untuk penghentian pekerjaan. Sang pegawai mengangkat tagihan dengan senyum cerah, mengumumkan totalnya hanya 2 koin emas dan 30 perak, dan setelah dibayar, tidak akan ada masalah. Marin bertanya padanya dengan suara lemah tentang batas waktu pembayaran, jadi ia menjawab dengan kebaikan buatan bahwa ia bisa membayar kapan saja yang cocok. Tetapi nadanya dengan cepat berubah menjadi mengklarifikasi dengan senyum mengerikan bahwa serikat akan menuntutnya jika ia menunda terlalu lama, menasihatinya untuk membayar sesegera mungkin. Ia meyakinkannya bahwa ia resmi menjadi petualang sekarang dan harus bekerja keras pada quest untuk membayar utangnya, mencatat bahwa quest yang saat ini tersedia membutuhkan tim. Pada saat ini, Elf Dahlia turun tangan, menawarkan Marin untuk bergabung dengannya dalam tim, mengklaim ia sedang mencari mitra untuk quest juga. Sang Elf mengedipkan mata pada Marin dengan percaya diri, membenarkan tawarannya bahwa mereka adalah rekan senegara dan harus saling membantu di masa-masa seperti itu. Marin berdiri tertegun, bertanya-tanya pada dirinya sendiri mengapa Elf yang berbicara dengannya sebelumnya tiba-tiba ingin membantunya. Jendela status Elf Dahlia muncul, mengungkapkan level 36-nya dan statistik tinggi sebagai pemanah dan pengguna roh, meningkatkan kebingungan Moron. Ia bertanya-tanya di dalam tentang alasan keramahan orang asing ini, terutama karena statistiknya yang tinggi membuat sulit memahami motifnya. Saat Dahlia menyarankan agar mereka menuju ke area yang sama dan masing-masing menyelesaikan quest, sang pegawai setuju dengan saran itu dengan antusias, mengkonfirmasi kombinasi kelas mereka sempurna. Sang pegawai menunjukkan kompatibilitas yang luar biasa antara seorang prajurit dan seorang pemanah. Marin merasa cemas karena tim itu dibentuk secara tiba-tiba, tetapi sang elf tiba-tiba ingat mereka belum diperkenalkan secara formal. Dahlia mengulurkan tangannya dengan senyum ramah, berpikir nama ksatria itu hanya Marin, mengungkapkan kebahagiaan untuk bertemu dengannya. Sang ksatria ragu-ragu sedikit,
Mengakui pada dirinya sendiri ia tidak sepenuhnya senang dengan situasi ini, tetapi mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Marin memutuskan untuk menyelesaikan situasi dengan cepat. Ia menjabat tangan elf itu dengan kuat mengoreksi nama lengkapnya. Marin Glassai meminta dipanggil saja. Dahlia setuju dengan antusias mengumumkan ini adalah misi pertama mereka dan mereka harus melakukan yang terbaik bersama. Marin berbicara pada dirinya sendiri bahwa ia lebih memilih menghindari kerja tim, tetapi elf itu tampak kompeten yang akan memungkinkan masing-masing untuk fokus pada tugas mereka sendiri tanpa khawatir. Prosedur pendaftaran untuk tim Dahlia dan Marin selesai dan quest secara resmi diterima di tengah optimisme elf itu. Segera setelah jabat tangan berakhir, Dahlia menarik tangannya kembali dengan cepat dan mengelapnya di pakaiannya, bertanya pada Marin dengan dingin untuk mengkonfirmasi bahwa ia adalah manusia. Dahlia menatapnya dengan tatapan penuh jijik, mengkonfirmasi identitas manusianya. Keduanya tiba di hutan tempat Marin berdiri di depan pintu masuk gua gelap memegang peta dan tanda bertuliskan pintu masuk ke Gargole Dungeon. Marin berdiri di depan pintu masuk menghalangi pandangan membuat Dahlia jengkel. Dahlia mengutuk nasib buruknya, memaksanya bersekutu dengan manusia, bertanya dengan marah mengapa ia harus menemani ras rendahan seperti itu. Marin berbalik ke arah Dahlia, merenungkan fitur elf yang tinggi dan cantik. Berpikir tentang sifat elf, ia ingat sejarah kelam manusia memperbudak elf di masa lalu, yang menjelaskan menurutnya alasan sejarah mereka yang bergejolak dengan manusia. Ia ingat pegawai itu juga dari ras elf, tetapi ia tidak memperlakukannya seburuk itu. Marin maju di belakang elf sampai mereka mencapai Gargole Mansion. Marin memasuki halaman mansion yang gelap, memperhatikan keanehan di sekitar tempat itu seolah-olah itu adalah dunia yang sama sekali terpisah dari luar, membenarkan namanya, mansion. Matanya tertuju pada target mereka, mengaktifkan penilaian untuk menemukan itu adalah Gremlin level 18, monster dengan kekuatan ofensif dan defensif sederhana. Marin mencatat makhluk ini, dianggap sebagai bentuk gargole yang lebih rendah yang semakin keras dan besar seiring bertambahnya usia, tersebar di mana-mana. Dengan jijik, Dahlia menyela perenungan Marin dengan kasar, memerintahkannya untuk menjauh agar tidak menghalangi misi, menggambarkan ras manusia sebagai bodoh dan berumur pendek. Marin mengabaikannya sejenak, membuat elf itu marah, yang berteriak padanya untuk tidak mengabaikannya setelah memerintahkannya untuk pergi. Dahlia melanjutkan penghinaannya, bertanya apakah tata krama dasar terlalu sulit untuk ras berumur pendek, yang dijawab Marin dengan dingin bahwa ia berusia lebih dari 100 tahun, jadi ia seharusnya tidak dipanggil seperti itu. Dahlia tidak memahami apa yang dikatakan Marin, berpikir ia mengigau, sementara Marin bersikeras untuk melaksanakan rencananya untuk bekerja sendiri. Marin bergegas menuju monster sendirian sementara elf itu mencoba memperingatkannya tentang perlunya persiapan terlebih dahulu. Marin mengatakan kepadanya bahwa Gremlin hanya level 18 dan untuk level mereka saat ini, mereka tidak membutuhkan peralatan yang rumit, bertanya-tanya mengapa elf itu tegang. Dahlia berhenti tiba-tiba, terkejut, menyadari Marin bisa melihat statistik monster dan menilainya semudah itu, menimbulkan pertanyaan mengerikan di dalam dirinya apakah manusia ini sebenarnya lebih kuat darinya. Dahlia mencoba menutupi keterkejutannya dengan serangan verbal, menuduh Marin mengintip informasi pribadinya dengan kasar. Sementara elf itu sibuk memarahi Marin dan menggambarkan manusia sebagai tercela, seekor Gremlin memperhatikan mereka. Dahlia terus berteriak tentang moral dan mencuri informasi tanpa izin, tidak menyadari bahaya yang mengelilinginya. Tiba-tiba, Gremlin itu muncul di dekat Dahlia. Marin turun tangan dan menebas monster itu dengan satu pukulan, mengingatkan elf itu tentang perlunya menjaga suaranya tetap rendah di dalam Dungeon sebagai bagian dari etiket umum. Marin mengakui bahwa ia adalah orang yang memeriksa informasi elf itu sebelumnya saat mendaftar di serikat. Sang elf merasa malu dan berteriak padanya bahwa ia tahu niat jahatnya. Marin menyela dia dengan sangat tenang, menyarankan untuk mengakhiri masalah dengan cepat. Ia bertanya kepada Dahlia dengan suara tajam untuk tidak menghalanginya. Sang elf mencoba mendapatkan kembali harga dirinya yang terluka, memerintahkan manusia untuk melakukan pekerjaannya dengan benar. Dahlia membagikan tugas dengan keras, mengumumkan bahwa ia akan menangani gargole besar sementara menyerahkan Moran tugas menangkap Gremlin kecil. Sementara Dahlia sibuk, Marin menghancurkan seekor Gremlin dengan satu pukulan cepat. Marin mengumpulkan mata monster yang dibutuhkan untuk quest, bergumam bahwa jumlah ini seharusnya cukup. Ia berbalik untuk memeriksa rekan setimnya. Seekor gargole besar level 21 muncul dengan tubuh batu padat berdiri mengancam di depan elf itu. Dahlia terengah-engah karena kelelahan karena panahnya tampak tidak berguna melawan tubuh batu monster itu. Ia menggunakan busurnya menghadap monster itu sementara Marin mengawasinya berpikir elf itu pasti akan mati jika dibiarkan sendirian. Tetapi alih-alih intervensi segera, Marin tiba-tiba memutuskan sudah waktunya untuk makan sesuatu. Mengambil peralatan memasak, ia meraih mayat Gremlin, bertanya-tanya bagaimana cara memasaknya. Marin memperhatikan monster itu menyerupai katak, jadi ia memutuskan untuk menyiapkannya dengan cara yang sama. Acuh tak acuh terhadap pertempuran yang berkecamuk di belakangnya, Marin dengan hati-hati memilih bagian yang bisa dimakan dari mayat monster itu. Memperhatikan bahwa jumlah daging lebih sedikit dari yang ia harapkan. Karena kelangkaan daging, ia memutuskan untuk mengubah jumlah kecil yang tersedia menjadi tusuk sate panggang untuk memaksimalkan manfaatnya. Dan karena memanggang daging saja mungkin membosankan, ia memutuskan untuk menambahkan jeroan ke tusuk sate juga. Percaya mereka mungkin sama lezatnya dengan jeroan sapi atau babi jika dimasak dengan benar.
Ia menempatkan tusuk sate di atas api untuk dimasak dan suara mendesis naik bersama dengan aroma yang menggiurkan mengumumkan selesainya tusuk sate gremlin. Marin merenungkan pekerjaannya dengan puas. Menganggapnya bukan upaya pertama yang buruk sama sekali, ia mengangkat topeng dari mulutnya dan menggigit sepotong daging. Raut wajahnya segera berubah menjadi terkejut pada kemegahan rasa itu. Ia melahap makanan itu dengan kebahagiaan rakus, mengkonfirmasi pada dirinya sendiri bahwa monster di dunia ini benar-benar lezat. Ia mulai menganalisis rasanya, membandingkannya dengan bebek lebih dari ayam dengan rasa yang sedikit pedas dan rasa yang khas. Ia berpikir bahwa menambahkan sedikit saus akan membuatnya sempurna sementara ia terus makan dengan kenikmatan. Tapi tiba-tiba, jendela biru muncul, mengumumkan bahwa ia mengalami keracunan ringan, dan tubuhnya jatuh ke tanah tanpa bergerak. Marin menatap kosong ke angkasa dengan air liur menetes dari mulutnya. Tidak dapat bergerak dan terkejut oleh racun yang menyebar melalui nadinya, ia menyadari terlambat bahwa rasa menyengat yang khas itu bukanlah bumbu, tetapi rasa racun itu sendiri yang melumpuhkannya. Marin berjuang untuk bertahan hidup, mencari dalam pikirannya untuk solusi atau penawar untuk menyelamatkannya sebelum terlambat. Ia mengingat informasinya dengan cepat. Gremlin tidak menggunakan racun dalam serangan fisik mereka. Ini berarti tubuh mereka sendiri beracun, yang secara logis menyeratkan adanya organ di dalam mereka yang menetralkan racun ini. Matanya tertuju pada hati yang ia ekstrak sebelumnya. Menyadari bahwa hati biasanya bertanggung jawab untuk menyaring racun pada organisme hidup, Marin memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya, memasukkan hati mentah ke mulutnya dalam upaya putus asa untuk bertahan hidup. Jendela sistem muncul untuk mengumumkan keberhasilannya dalam menetralkan racun gremlin, dan napas normalnya kembali saat ia tertawa histeris. Marin berdiri gemetar, berterima kasih kepada Tuhan atas kelangsungan hidupnya setelah berpikir itu adalah akhirnya. Ia sekarang menyadari alasan sebenarnya orang tidak makan monster dan bersumpah untuk mempelajari penawar dan racun dengan serius mulai sekarang untuk menghindari mengulangi situasi. Sementara itu, Elf Dahlia berbalik setelah pertempurannya berakhir untuk menemukan Marin menyeka mulutnya. Jadi, ia berteriak padanya dengan takjub dan ketidaksetujuan. Dahlia melihat sisa makanan dan peralatan memasak dengan terkejut, tidak percaya apa yang dilihat matanya. Sang elf menutupi wajahnya dengan tangannya, merasa mual dan putus asa pada kebiadaban manusia yang melebihi harapannya. Mengakui mereka adalah ras barbar, ia memarahi Marin dengan keras, bertanya-tanya bagaimana ia bisa makan sesuatu seperti itu saat dalam pikiran warasnya, menggambarkan adegan itu sebagai mimpi buruk. Marin menafsirkan kemarahan elf itu hanya sebagai perbedaan budaya karena elf adalah vegetarian. Sementara Dahlia melihat kengerian di dalamnya yang membuatnya ingin kembali ke pohon dunia segera. Dahlia mengumpulkan kekuatannya dan bertanya pada Marin dengan tajam apakah ia sudah selesai mengumpulkan mata gremlin yang dibutuhkan. Ketika Marin mengkonfirmasi ini, elf itu bertanya kepadanya dengan marah mengapa ia tinggal di sini dan tidak pergi karena ia menyelesaikan misinya. Marin mengingatkannya dengan tenang bahwa mereka menerima quest dengan syarat membentuk tim duo dan bahwa mereka tidak dapat berpisah sekarang. Ia menjelaskan kepadanya bahwa setiap kesalahan yang diakibatkan oleh perpisahan mereka tidak hanya akan menyakiti mereka tetapi akan membawa masalah bagi resepsionis yang mempercayai mereka dan memfasilitasi masalah tersebut. Dahlia panik setelah mendengar ini menyadari bahwa masalah pribadinya dengan Marin mungkin melibatkan orang lain dan bergumam ketakutan bahwa ini adalah masalah sebenarnya. Marin memperhatikan bahwa Dahlia masih jauh dari mencapai kuota berburu gargole yang dibutuhkan. Jadi ia menyarankan membantunya untuk menyelesaikan misi dengan cepat. Dahlia menolak tawaran itu dengan arogan, mengumumkan ia tidak membutuhkan bantuan manusia, tetapi Marin menjelaskan kepadanya bahwa itu akan segera berakhir. Tiba-tiba, elf itu membeku di tempatnya, matanya lebar karena takjub. Marin mengeluarkan wajan besar dari tasnya, dengan dingin menjelaskan bahwa ia lupa menyebutkan ia dulunya seorang defender. Marin menggunakan keterampilan provokasi, memukul wajan dengan kuat, menciptakan suara memekakan telinga untuk menarik perhatian monster di sekitarnya. Para gremlin dan gargole tertarik ke arah sumber suara sementara Dahlia menyaksikan adegan itu dengan takjub. Marin terus memukul wajan sementara Dahlia bertanya-tanya dengan suara gemetar apa hubungannya memukul panci dengan menjadi seorang defender. Sang elf menyadari terlambat bahwa apa yang ia lakukan adalah keterampilan ikonik para defender. Provokasi, keterampilan yang biasanya digunakan untuk menarik perhatian monster dan melindungi tim. Para monster berkumpul dalam jumlah besar di sekitar Marin sementara Dahlia berteriak padanya memanggilnya gila. Marin menjelaskan dengan tenang bahwa keterampilan ini sangat efektif untuk menarik monster terbang juga, tidak hanya untuk melindungi rekan setim. Marin bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah keterampilan provokasi selalu sekuat ini, tetapi memutuskan untuk mengabaikan masalah itu dan fokus pada misi. Marin mengaktifkan keterampilan Sword Arts A, yang bekerja secara otomatis saat menggunakan senjata berbilah, dan kerusakannya meningkat dengan peringkat. Ia juga mengaktifkan keterampilan Martial Arts B untuk meningkatkan kelincahannya dalam pertempuran jarak dekat. Dahlia menyaksikan adegan itu dengan ngeri, menganggap apa yang terjadi, bencana yang disebabkan oleh manusia ceroboh ini, dan memutuskan untuk tetap di belakang untuk dukungan. Tetapi kecepatan dan kekuatan Marin benar-benar mengejutkan elf itu. Marin bergerak seperti badai, menebas monster kiri dan kanan dengan keterampilan luar biasa, meninggalkan Dahlia dalam keadaan tidak percaya. Dahlia ingat perjuangannya untuk membunuh hanya 5 gargole sementara melihat Marin memusnahkan mereka puluhan.
Sang elf bertanya-tanya dengan takjub tentang identitas orang misterius ini. Setelah pertempuran berakhir, Dahlia mencoba menyusul Marin, mengakui kepadanya bahwa ia tidak melakukan sesuatu yang penting dan bahwa Marin melakukan semua pekerjaan. Marin mengingatkannya dengan dingin bahwa ia mengatakan ingin menyelesaikan masalah dengan cepat. Dahlia menatap Marin dengan campuran ketakutan dan rasa hormat, menyadari perbedaan besar dalam kekuatan. Tiba-tiba, telinga elf itu menangkap suara, jadi ia bertanya pada Marin apakah ia mendengar sesuatu. Dahlia meminta Marin untuk berhenti, menunjukkan bahwa ia mendengar suara-suara. Marin menyatakan kekagumannya pada mobilitas telinga elf dan pendengaran yang tepat. Mereka melihat ke atas bukit untuk melihat sebuah gerobak dan sekelompok pria. Salah satu pria berteriak pada pengemudi gerobak, memarahinya karena tidak dapat menghindari rusa dan mengingatkannya tentang perlunya mencapai pasar gelap besok. Pria itu menendang budak elf yang terikat dengan kejam, memerintahkannya untuk segera bergerak. Elf muda itu gemetar ketakutan dan kesakitan, meminta maaf dan memohon tuannya untuk tidak memukulnya. Dahlia menyaksikan adegan itu, matanya terbakar amarah dan kebencian, berbisik pada Marin bahwa inilah alasan sebenarnya di balik penghinaannya terhadap manusia. Dahlia berteriak dengan amarah yang meluap-luap, menuduh manusia munafik karena mereka berbicara tentang menghapus perbudakan sambil mempraktikkan perdagangan ras lain secara rahasia. Ia berbalik ke arah Marin, memerintahkannya untuk menghunus senjatanya untuk membuat para kriminal ini membayar harganya. Tetapi Marin menjawab dengan dingin total, bertanya tentang alasan yang memaksanya untuk campur tangan. Mata Dahlia melebar karena terkejut, tidak percaya ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh temannya. Sang elf menunjuk ke bawah di mana seorang anak kecil dari rasnya berlutut terikat dalam rantai, meyakinkan Marin bahwa anak ini bukan kriminal atau membayar utang, tetapi jelas korban. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia mendengar mereka dengan jelas berbicara tentang membawa mereka ke pasar gelap. Tetapi Marin menyarankan dengan dingin agar Dahlia pergi memberitahu penjaga, mengumumkan ia tidak ingin membuang waktunya pada pekerjaan yang tidak secara resmi diminta untuk ia lakukan. Dahlia menatap Marin dengan kekecewaan mendalam, mengakui bahwa ia berpikir sejenak Marin berbeda, tetapi menemukan ia sama seperti manusia lainnya. Dahlia memutuskan untuk bergerak sendiri, menghunus busurnya dengan tekad. Marin membalikan punggungnya pada adegan itu dan mulai pergi, tetapi suara isak tangis yang samar menghentikannya. Ia mendengar suara seorang anak elf gemetar ketakutan, memanggil ibunya dengan suara tercekat, yang membangkitkan citra lama dalam ingatan Marin tentang seorang biarawati yang melindunginya di masa kecilnya. Jadi, ia bergumam pada dirinya sendiri bahwa ia tidak peduli dengan urusan orang dewasa, tetapi anak-anak tidak berdosa. Sementara itu, Dahlia berdiri sendiri di puncak bukit, keraguan mengganggunya tentang kemampuannya untuk menghadapi orang-orang ini sendirian. Tetapi ia mengusir keraguan dari hatinya, mengingat pelatihannya dan penderitaan rasnya, dan memutuskan ia harus melakukan ini. Dahlia melepaskan panahnya dengan kekuatan dan tekad, mengumumkan ia akan mengakhiri penderitaan ini. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi yang mengejutkan elf itu. Para pedagang budak mendengar suara benturan keras, jadi mereka berbalik dengan panik. Para pria batuk dari debu yang berterbangan, bertanya-tanya apa yang terjadi. Debu menghilang untuk mengungkapkan pedang besar yang menusuk roda gerobak dan menghancurkannya sepenuhnya, mengejutkan semua orang. Dahlia melihat ke sampingnya dengan takjub, menemukan Marin berdiri di sana setelah melemparkan pedangnya. Jadi, ia bertanya padanya dengan terkejut apa yang ia lakukan setelah mengatakan ia tidak akan membantu. Marin mengingat ingatan biarawati tersenyum padanya dan menjawab Dahlia bahwa ia tidak peduli dengan orang dewasa, tetapi ia tidak akan mengabaikan anak yang tidak bersalah. Para pedagang budak berteriak dari bawah, bertanya-tanya tentang sumber pedang yang terbang ke arah mereka. Tiba-tiba, Marin dan Dahlia berdiri berdampingan di puncak bukit sementara musuh melihat ke atas pada mereka dari bawah. Salah satu pengkhianat berteriak panik, bertanya tentang identitas para penyerang. Dahlia dan Marin maju dengan percaya diri ke bawah sementara pengkhianat mundur ketakutan, berpikir mereka tidak akan lolos dengan perbuatan mereka. Dahlia berteriak di wajah mereka, menggambarkan mereka sebagai manusia kotor yang berpura-pura mulia dan mengumumkan ia datang untuk membebaskan rekan-rekannya yang ditawan di gerobak. Pemimpin para pedagang tertawa sinis, menjelaskan bahwa mereka tidak bodoh, melainkan pedagang budak berlisensi resmi di bawah panji keluarga Bestal dan bahwa semua orang bersama mereka adalah budak yang sah. Si pengkhianat menunjuk ke gerobak sementara Dahlia melihat dengan terkejut dan bingung. Pria itu menunjuk dengan bangga pada lambang yang dicat di gerobak, menuntut permintaan maaf resmi kepada keluarga Bestal dan pembayaran ganti rugi. Jika tidak, mereka tidak akan pergi hidup-hidup. Si pengkhianat bergumam kesal tentang elf yang bersembunyi di hutan dan selalu menimbulkan masalah dengan kebodohan mereka. Tiba-tiba, Dahlia menyela dengan suara tajam dan menakutkan, menanyakan apa yang baru saja dia katakan. Marin menatap lambang itu dengan fokus. Menyadari sesuatu yang aneh, Marin mengumumkan dengan yakin bahwa lambang ini palsu dan bukan lambang asli keluarga Bashal, yang menimbulkan kepanikan pada para pedagang budak sementara Dahlia menoleh ke arah Marin, terkejut dengan apa yang dia katakan. Si pengkhianat berteriak di wajah Marin, mencoba membungkamnya, menunjuk dengan keyakinan buta pada lambang serigala yang dicat di gerobak, mengklaim itu adalah simbol markuis kuno keluarga Bashal. Marin menatap lambang itu dengan saksama, memperhatikan bahwa mata serigala yang dilukis terlihat normal dan utuh. Dan di sini, Marin mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan.
Nenek moyang keluarga Bashtal hanya memiliki satu mata, dan kelainan fisik ini selalu tercermin dalam lambang resmi mereka. Karena gambar tersebut menunjukkan serigala dengan dua mata utuh, Marin menyimpulkan dengan dingin bahwa lambang itu palsu, menyebabkan si pengkhianat dilanda ketakutan dan keringat dingin. Marin menatap wajah si pengkhianat yang ketakutan, mengingatkannya dengan ketenangan yang mengerikan bahwa hukuman untuk meniru bangsawan adalah kematian yang tidak diragukan lagi. Si pengkhianat menyadari penyamarannya terbongkar, jadi dia berteriak kepada anak buahnya dengan kepanikan histeris, memerintahkan mereka untuk segera membunuh Marin dan Dahlia, memanfaatkan keunggulan jumlah mereka. Para tentara bayaran bergegas menuju keduanya sementara seorang pria bertubuh besar maju untuk menyerang Marin dengan pedangnya. Marin mengingat aturan lama yang mencegah tentara bayaran saling bertarung sebagai semacam kebiasaan, tetapi menyadari masa-masa itu telah hilang. Marin menghindari serangan itu dengan cekatan dan memberikan hantaman kepala yang tiba-tiba dan menghancurkan kepada lawannya yang besar. Dia mendorong tentara bayaran raksasa itu menjauh dengan darah mengalir dari wajahnya sementara rekan-rekannya menyaksikan dengan terkejut. Kemudian dia menabrak bebatuan dengan kekuatan luar biasa, menimbulkan debu. Pria besar itu jatuh pingsan karena satu pukulan. Si pengkhianat terkejut oleh panah yang melintas di dekat wajahnya. Si pengkhianat jatuh ke tanah, gemetar ketakutan, tidak percaya dengan apa yang terjadi padanya. Pada saat itu, Dahlia mengarahkan panahnya ke arah mereka dengan mata bersinar penuh ancaman sementara Marin berdiri siap untuk serangan berikutnya, mendorong si pengkhianat untuk segera menyerah. Adegan bergeser ke tempat yang aman di mana Marin dan Dahlia berdiri di dalam gedung tentara bayaran sementara elf itu mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam atas penyelamatan mereka. Sang ibu, putrinya, dan pria elf lainnya membungkuk hormat kepada Dahlia, berterima kasih dengan tulus atas intervensi heroiknya. Kemudian Dahlia mendekati Marin, meminta maaf atas keterlambatannya, dan Marin bertanya apakah masalah sudah diselesaikan. Dahlia menjelaskan bahwa para pedagang budak ilegal telah diserahkan kepada penjaga, dan penyelidikan mengungkapkan keterlibatan kerabat mereka dalam kejahatan ini juga. Dia menambahkan dengan lega bahwa mereka akan menerima hukuman yang sesuai, terutama setelah tuduhan peniruan bangsawan terbukti terhadap mereka. Gadis elf kecil itu mendekati Marin dengan malu-malu, memanggilnya Paman Helm, mengatakan betapa kerennya dia dan berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Ibu dan anak itu melambaikan tangan perpisahan kepada Paman Helm dan Dahlia sebelum meninggalkan tempat itu dengan damai. Marin dan Dahlia tetap sendirian, di mana keheningan yang canggung menggantung, dipecahkan oleh Dahlia dengan desahan, mengakui dia tidak pernah membayangkan mengatakan ini kepada manusia. Dahlia berterima kasih kepada Marin dengan susah payah dan terbata-bata, mengakui dia benci mengatakannya, tetapi tanpa bantuan manusia ini, dia tidak akan bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Dan sementara Dahlia menunggu tanggapan yang mulia, Marin tiba-tiba mengulurkan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi meminta uang kepadanya. Dahlia membeku di tempat karena terkejut sementara Marin mengulangi permintaannya, menjelaskan dengan jelas bahwa jika dia benar-benar berterima kasih, dia harus menerjemahkan rasa terima kasih ini menjadi uang. Dahlia mundur terkejut, bertanya dengan curiga apakah Marin membantunya di ruang bawah tanah sejak awal hanya karena keserakahan akan uang. Marin membantah ini tetapi menegaskan dengan filosofi yang murni materialistis bahwa uang lebih kredibel daripada kata-kata. Dahlia marah, tidak percaya dia berterima kasih kepada manusia yang menyelamatkannya. Dia mengeluarkan kantong uang dan melemparkannya ke wajah Marin, berteriak keras padanya untuk mengambilnya dan enyah dari hadapannya. Marin menangkap kantong uang sementara Dahlia meninggalkan tempat itu dengan marah, bersumpah untuk tidak akan pernah mempercayai manusia lagi, sementara Marin bergumam dengan puas bahwa dia mendapatkan uangnya dan itulah yang penting. Keesokan harinya, Marin memasuki Hexhelm Guild, yang ramai dengan aktivitas. Langsung menuju meja resepsionis, karyawan, Daisy, memeriksa barang-barang yang dia bawa, membenarkan dengan senyum cerah bahwa jumlahnya persis seperti yang diminta, memberi selamat kepadanya dengan antusias atas penyelesaian misi pertamanya dengan sukses. Dia memuji kinerja dan kecepatan penyelesaiannya yang luar biasa meskipun misi itu sulit untuk seorang pemula. Sementara Marin berterima kasih dengan rendah hati, Daisy meletakkan 2 koin perak di tangannya sebagai hadiah, jumlah yang tampaknya sangat sedikit. Marin melihat koin di tangannya dengan terkejut, bertanya-tanya dengan takjub apakah hadiahnya selalu sejumlah kecil ini. Daisy menjelaskan kepadanya dengan senyum polos bahwa hukum guild mewajibkan secara otomatis memotong utang dari hadiah sampai lunas sepenuhnya, meminta pengertiannya. Marin menjadi tertekan, menjanjikannya dengan suara bergetar bahwa dia akan membayar utang secepat mungkin. Dia meninggalkan kantor dengan langkah berat, memutuskan untuk segera mengambil misi lain untuk menutupi kerugian. Dia memeriksa papan misi dengan serius, tetapi kali ini memutuskan untuk mencari sesuatu yang berbeda. Dia ingin mencoba makanan baru sambil mendapatkan uang. Dia meninjau misi yang tersedia untuk pangkatnya saat ini. Dia melewatkan misi pemusnahan di Este Dungeon, level 15, karena monster di sana terbuat dari batu dan tidak bisa dimakan. Matanya tertuju pada misi pemusnahan di Goblin Hood, level 26, tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Marin membayangkan rasa daging goblin, bertanya-tanya apakah itu menyerupai daging babi, dan bayangan hidangan daging panggang yang lezat muncul dalam imajinasinya. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang familiar memanggilnya, berbalik untuk menemukan gadis dengan rambut oranye yang pernah bertarung bersamanya dalam tim sebelumnya. Gadis itu mengungkapkan keterkejutan dan kebahagiaannya melihatnya hidup,
bercanda bahwa dia pikir dia mati kelaparan di suatu tempat. Dia meminta maaf karena sibuk berbicara dan memperkenalkan anggota timnya. Dia memperkenalkannya kepada Olga, pemimpin tim, seorang pemuda pirang yang terlihat ramah. Olga memberitahunya bahwa gadis itu banyak berbicara tentangnya, menggambarkannya sebagai tentara bayaran yang kuat dan pemilih makanan, menimbulkan pertanyaan di benak Marin tentang detail apa yang dia katakan. Kemudian dia memperkenalkan Hecate, penyihir tim dengan fitur lucu seperti kelinci, menjelaskan bahwa mereka bertiga telah bekerja bersama untuk waktu yang lama. Marin menyadari cacat dalam formasi tim karena terdiri dari 2 pemanah dan seorang penyihir, bertanya-tanya dengan takjub tentang tidak adanya barisan depan. Gadis itu menjelaskan dengan menyesal bahwa mereka biasanya menyewa seseorang sementara tetapi belum menemukan siapapun selama seminggu, mencegah mereka memasuki ruang bawah tanah, mengaitkan alasannya dengan kelangkaan petarung garis depan dibandingkan dengan penyihir. Gadis itu menawarkan Marin dengan antusias untuk bergabung dengan mereka sebagai barisan depan tim untuk misi Goblin Hood. Marin terkejut dengan tawaran itu karena bertepatan sempurna dengan keinginannya. Adegan bergeser ke hutan di mana ogre besar merobohkan pohon raksasa mencoba menghancurkan gadis itu yang melompat dengan anggun untuk menghindari pukulan. Ogre menggeram marah sementara gadis itu memuji serangan Olga yang mengenai mata monster itu. Tiba-tiba, kepala ogre meledak dengan bola api magis yang kuat. Gadis itu dan penyihir merayakan kesuksesan dan harmoni sempurna mereka, telah berhasil melenyapkan 2 monster. Sang penyihir mencatat bahwa operasi berburu menjadi lebih lancar dan mudah sejak Marin bergabung dengan mereka. Tiba-tiba, percakapan mereka terpotong oleh suara gemuruh menyerupai gempa bumi, menimbulkan kekhawatiran bagi tim. Mereka menyadari dengan ngeri bahwa gerombolan goblin besar bergegas ke arah mereka dengan kecepatan gila dalam adegan yang sama sekali tidak terduga dan tiba-tiba. Gadis itu bertanya-tanya dengan heran apakah gerombolan goblin ini datang mencari balas dendam atas rekan-rekan mereka yang baru saja terbunuh saat mereka bergegas ke arah mereka dengan kemarahan yang luar biasa. Pemimpin Olga berteriak, memerintahkan semua orang untuk segera lari dan mundur mengingat tidak mungkin menghadapi jumlah besar ini. Saat mencoba melarikan diri, penyihir kecil Hecate tersandung dan jatuh ke tanah menjadikannya mangsa yang mudah bagi para pengejar. Bayangan besar menjulang di atas penyihir di mana goblin raksasa mengangkat pentungan kayunya untuk memberikan pukulan pamungkas sementara gadis itu meneriakkan nama temannya dengan ketakutan. Pupil mata Hecate melebar karena ketakutan, menyadari akhir hidupnya telah datang. Darah berhamburan di mana-mana, dan penyihir menutup matanya, menyerah, tetapi membukanya perlahan ketika dia tidak merasakan sakit. Hecate menemukan goblin yang mengancamnya terbelah 2, sementara Marin berdiri di depannya memegang pedangnya dengan darah menetes darinya. Marin bertanya padanya dengan tenang apakah dia baik-baik saja sementara dia menatapnya dengan keheranan dan di latar belakang gadis itu berdiri tidak percaya bahwa Marin berhasil memusnahkan seluruh gerombolan goblin secepat ini. Marin berdiri di tengah mayat goblin yang berserakan sementara gadis itu bertanya-tanya pada dirinya sendiri tentang sejauh mana kekuatan sejati yang disembunyikan pria ini. Goblin lain menyerang Marin dengan pentungannya, tetapi Olga mencegahnya dengan ketenangan total, mengumumkan ini adalah goblin ke-10 dan memutuskan cukup untuk hari ini. Olga dan gadis itu menyaksikan adegan itu dengan kekaguman bercampur ketakutan, bertanya-tanya level berapa yang harus dicapai seseorang untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Setelah pertempuran berakhir, tim saling memeriksa. Olga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran Marin bersama mereka, dan Hecate berkomentar malu-malu bahwa dia lupa berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Penyihir berbalik untuk menawarkan terima kasih formal tetapi terkejut dengan kepergiannya yang tiba-tiba dari tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu. Hidungnya mencium bau aneh, jadi dia dan gadis itu mengikutinya untuk menemukan bahwa itu adalah bau daging panggang yang tercium di dalam ruang bawah tanah. Bau itu menuntun mereka ke Marin yang duduk sendirian di depan api yang dia buat, sibuk memasak. Gadis itu menegurnya dengan bercanda karena memulai barbecue tanpa memberitahu mereka, mengira dia memasak daging normal. Jadi, Marin menawarkan untuk berbagi jamur panggang dengannya. Tetapi ketika dia mendekat, dia melihat kepala goblin terpenggal di sebelah api dan menyadari daging yang dia masak adalah kaki goblin itu. Gadis itu, penyihir, dan pemimpin mundur ketakutan, berteriak dengan takjub dan tidak setuju atas apa yang dia lakukan, terutama karena detail misi tidak pernah mencakup memanggang dan memakan goblin. Marin mengabaikan kepanikan mereka, memfokuskan perhatiannya pada wajan, di mana paha goblin panggang dimasak dengan kilauan emas dan aroma gurih. Dia menggigit daging itu, menganalisis rasa di benaknya. Dia berharap itu menyerupai daging babi, tetapi menemukan bahwa pemanggangan memberikannya perpaduan unik antara daging sapi dan daging babi. Dia bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu rasa mana dari keduanya yang lebih mendominasi saat dia mengambil gigitan besar lagi. Matanya bersinar dengan kebahagiaan, membenarkan rasanya sangat lezat karena jus yang kaya meledak di setiap kunyahan. Dia menyimpulkan teksturnya berlemak, empuk, dan penuh rasa umami, membuatnya lebih dekat ke daging babi pada akhirnya. Sementara dia menikmati makanan, rekan-rekannya berdiri di belakangnya, gemetar karena jijik, dan penyihir mulai membaca doa untuk membersihkan kutukan ini. Tidak percaya bahwa dia memakan daging monster dengan kenikmatan. Marin berpikir untuk meningkatkan resep di masa depan dengan menambahkan sedikit garam dan merica saat memanggang. Dia tersenyum puas, menganggap bumbu sederhana dengan aroma merica akan sempurna dan mungkin beberapa sayuran untuk menghilangkan lemak. Olga dan gadis itu mengawasinya dari jauh,
tidak dapat memahami adegan itu. Berharap ini hanya mimpi, Marin memanggil penyihir dan pemimpin untuk mendekat, sehingga ketiganya berkumpul untuk membahas masalah itu di antara mereka sendiri. Marin berpikir jauh di lubuk hati bahwa karirnya dengan tim ini telah berakhir karena kebiasaan makannya, tetapi memutuskan untuk menyimpan sisa daging untuk dicoba dalam hidangan lain nanti. Dia menyeka mulutnya, terkejut oleh Olga, yang memberitahunya dengan gugup bahwa mereka memahami selera uniknya dalam makanan, tetapi memohon padanya untuk tidak makan monster di depan umum di depan orang-orang, membuat Marin merasa lega karena tidak diusir dari tim. Gadis Mickey mencoba menenangkan situasi, membenarkan bahwa selera aneh Marin dalam makanan tidak berarti harus mengeluarkannya dari tim, terutama karena dia adalah petarung Vanguard yang terampil. Hecate menawarinya beberapa biskuit yang dia bawa sebagai alternatif, tetapi Marin menolak dengan lembut, lebih memilih daging goblin. Pemimpin Olga turun tangan, menyarankan tidur, sementara Mickey menawarkan Marin beberapa daging kering, tetapi dia menolak itu juga. Keesokan paginya, goblin besar muncul menyerang tim, tetapi Marin mencegatnya dengan cekatan menggunakan perisainya. Marin bergegas menuju goblin sementara Mickey dan Hecate melancarkan serangan magis dan panah untuk mendukungnya. Goblin jatuh mati. Di malam hari, mereka berkemah di gua yang gelap. Marin duduk sendirian jauh dari api sementara Mickey bertanya apakah dia akan tidur sendirian lagi di malam terakhir misi. Marin membenarkan ini, menganggapnya lebih mudah untuk semua orang. Sementara Mickey dan Hecate melihat dengan khawatir, Olga mengajukan diri untuk mengambil giliran jaga pertama sementara Marin pergi tidur jauh. Tim menikmati kehangatan api dalam percakapan sementara Marin tidur nyenyak. Marin memimpikan kehidupan masa lalunya ketika dia bersama mantan rekan-rekannya, tertawa dan mengobrol di sekitar api, menikmati waktu mereka bersama. Tiba-tiba, salah satu rekan Marin memperhatikannya dari jauh dan bertanya seberapa jauh dia pergi mencari kayu bakar. Dalam mimpi, dia mendengar suara keras dan tiba-tiba memanggil namanya. Marin bangun terkejut, mendapati Olga, Mickey, dan Hecate berdiri di atasnya, bertanya mengapa semua orang bangun. Tiba-tiba, Hecate mengarahkan tongkat sihirnya ke arahnya, merapal mantra dan memerintahkannya untuk tidak bergerak dari tempatnya. Hecate memperingatkannya dengan suara bergetar bahwa gerakan apapun akan mengakibatkan kepalanya terbang, memintanya untuk menjawab pertanyaan mereka saja. Mickey mengeluarkan batu hijau bercahaya, mengungkapkan mereka menggunakan batu penilaian, appraisal stone, padanya saat dia tidur karena kekuatan anehnya dan kurangnya cedera menimbulkan kecurigaan mereka. Mickey bertanya padanya dengan ketakutan tentang arti gelar yang muncul bagi mereka. Status Marin muncul, mengungkapkan gelar-gelar yang menakutkan seperti pelatih serigala, Wolf Trainer, pewaris menara sihir, Heir to the Magic Tower, dan Kinslayer. Deskripsi gelar Kinslayer muncul. Gelar yang diberikan kepada individu berdarah dingin yang telah membunuh lebih dari 100 anggota ras mereka sendiri. Gelar ini meningkatkan kekuatan serangan sebesar 5% saat melawan individu dari ras yang sama. Mickey bertanya kepadanya dengan terkejut apakah dia telah membunuh lebih dari 100 orang, membenarkan dia tidak dapat mengabaikan masalah ini. Olga menambahkan dengan serius bahwa karena Marin menjadi seorang petualang di Hexhelm Guild tanpa masalah, dia pasti tidak memiliki catatan kriminal resmi. Tetapi gelar ini mewakili masalah yang sama sekali terpisah. Dia menuntut penjelasan untuk mendapatkan gelar ini jika itu hanya kesalahpahaman. Marin tetap diam, memprovokasi kemarahan tim yang menuduhnya mendekati mereka untuk membunuh mereka sejak awal. Marin hanya meminta maaf dengan suara samar. Hecate mencoba menghentikannya, memperingatkannya bahwa mereka tidak dapat menutup mata terhadap masalah ini, terlepas dari kekuatannya atau kebiasaan makannya. Olga mengumumkan dengan tegas bahwa dia tidak lagi mempercayai seseorang dengan riwayat pembunuhan, dan meminta Marin untuk segera meninggalkan tim. Marin berdiri diam, menerima keputusan itu. Marin meninggalkan camp sementara tim mengawasinya dengan hati-hati dan ketakutan, menyadari mereka telah lolos dari potensi bahaya. Mundur 100 tahun yang lalu di hutan Tersen Selatan, Goblin melancarkan serangan mendadak, tetapi seorang ksatria pirang mencegat mereka dengan cekatan sementara panah meluncur dari belakang untuk mengenai musuh dengan akurat. Ksatria menggunakan keterampilan provokasi pada Goblin untuk memikat mereka ke arahnya. Pemanah tersenyum setelah mengenai targetnya dengan presisi ekstrim, berkomentar bahwa mereka jatuh ke dalam perangkap. Ksatria memeriksa rekan-rekannya untuk memastikan keselamatan mereka setelah bentrokan berakhir. Ksatria memuji keterampilan pemanah dalam menjatuhkan dua musuh dengan satu tembakan, tetapi pemanah merespons dengan rendah hati, menyangkal dia pantas menerima pujian berlebihan ini. Imam mendorong tim yang tersisa, mengingatkan mereka akan kehadiran 18 Goblin lainnya, sementara pemanah mengejek Imam, yang tidak mengangkat jari dalam pertempuran. Ksatria bertanya kepada Charlotte Marin apakah dia sudah selesai mengatur sertifikat penaklukan. Marin menjawab dengan afirmatif, memanggilnya komandan, dan memerintahkan tim untuk bergerak. Penyihir mengeluh sambil berjalan tentang resepsionis guild, memanggilnya kasar, mencatat jumlah goblin kurang dari yang tertera dalam permintaan. Marin menyarankan goblin mungkin bersembunyi, takut akan keterampilan mereka atau karena pemukiman jauh di dalam hutan. Pemanah mengejek gagasan bahwa monster mungkin merasa takut, dan tiba-tiba Marin berhenti berjalan. Marin meraih bahu pemanah dengan erat, menanyakan apakah dia tidak mendengar suaranya. Adegan bergeser untuk menunjukkan rekan-rekan Marin, komandan, penyihir, pemanah, dan imam. Mata mereka memerah dan kerasukan oleh kekuatan jahat, mengarahkan tatapan kebencian ke arahnya.
Marin mendapati dirinya dipaksa untuk melawan rekan-rekannya yang mengelilinginya, suara mereka bergema di kepalanya, menyalahkannya dengan jeritan menakutkan karena menjadi satu-satunya yang selamat, bertanya mengapa dia melakukan itu pada mereka. Marin bangun terkejut di tempat tidurnya, berkeringat deras. Menyadari apa yang dia lihat adalah mimpi buruk dari masa lalunya yang menyakitkan. Dia bangun dari tempat tidur dan melihat diam-diam dari jendela kamarnya di penginapan kayu ke aula di bawah. Marin turun ke aula guild di mana bisikan dan tatapan berbalik ke arahnya dengan kecurigaan begitu dia muncul. Para petualang menyebarkan rumor palsu tentang dia, menggambarkannya sebagai pembunuh yang bergabung dengan tim pemula untuk mengancam mereka dan memeras uang mereka. Marin menyadari rumor buruk telah menyebar dan membesar selama beberapa hari yang dia habiskan untuk beristirahat, tetapi memutuskan untuk mengabaikannya seperti biasa. Resepsionis elf memanggilnya untuk memberinya kabar baik. Karyawan itu memberitahunya bahwa mulai hari ini, dia telah secara resmi dipromosikan menjadi petualang peringkat C dan menawarinya permintaan pengadaan material yang mengharuskan mengumpulkan bulu harpi dari sarangnya. Imajinasi Marin segera berkelebat dengan gambar ayam goreng emas, bertanya-tanya apakah daging harpi terasa seperti ayam karena mereka adalah burung. Berpikir ini akan menjadi perubahan yang baik setelah daging babi, suara yang familiar menyela dari belakang, menggambarkannya sebagai pelahap, dibutakan oleh keserakahan. Marin berbalik untuk menemukan elf Dahlia, menyambutnya dengan senyum sinis, mengatakan dia sudah lama tidak melihatnya relatif terhadap umur pendek manusia. Dahlia menyebutkan rumor yang mengatakan Marin membunuh lebih dari 100 manusia, memanggilnya terkenal. Sementara Marin bersikeras dengan dingin untuk menerima misi harpi, Dahlia marah pada Marin, mengabaikannya, berteriak padanya untuk tidak mengabaikannya, membenarkan dia datang kepadanya karena kasihan dan kebaikan karena manusia membencinya. Marin memperhatikan Dahlia menggunakan kata ganti kami, terkejut dengan kehadiran orang lain yang menemani Dahlia. Seorang gadis dengan fitur seperti binatang buas dan telinga rubah merah muncul, dan Dahlia memperkenalkannya kepada Marin sebagai pemimpin tim yang baru saja dia ikuti. Gadis itu memperkenalkan dirinya dengan antusiasme yang intens dan senyum lebar sebagai imitar Ketra Cherokee, menambahkannya di akhir pidatonya, memberitahu Marin dia banyak mendengar tentang dia dari Dahlia. Dahlia mencoba membungkamnya dengan gugup sementara Marin menganalisis penampilan dan perlengkapan tempurnya, menyimpulkan dia adalah seniman bela diri manusia binatang buas, tetapi dia tampak skeptis tentang sesuatu. Marin mengaktifkan keterampilan penilaian pada gadis yang berdiri di depannya. Dan jendela informasi muncul mengungkapkan namanya, imitar Ketra Cherokee, manusia binatang buas level 59, memiliki gelar-gelar kuat seperti juara koloseum dan seniman bela diri menengah. Marin memperhatikan statistik kekuatan fisiknya sangat tinggi seperti yang dia duga dari penampilannya yang berotot. Tetapi tiba-tiba, Marin berhenti tertegun, berkeringat saat dia membaca ulang informasi itu, bertanya-tanya apakah penglihatannya menipunya mengenai kelas yang terdaftar. Imitar memperkenalkan dirinya dengan bangga dengan senyum lebar, mengatakan pekerjaannya adalah pendeta wanita, priestess. Sementara Marin menatapnya dengan heran, tidak dapat memahami bagaimana seorang gadis dengan penampilan petarung sengit bisa menjadi pendeta wanita. Marin membandingkan dalam imajinasinya citra tradisional seorang pendeta wanita dalam jubah suci dan perannya dalam penyembuhan dengan penampilan buas imitar, yang tampaknya paling jauh dari kekudusan dan kelembutan. Dahlia campur tangan dalam percakapan, menjelaskan bahwa dia sedang mencari tim non-manusia untuk menghindari berurusan dengan manusia yang penuh kebencian dan menemukan iklan imitar untuk membentuk tim pembenci manusia. Jadi, dia memutuskan untuk segera bergabung dengannya. Marin bertanya tentang rumor yang disebutkan Dahlia sebelumnya. Jadi, elf itu menunjukkan tim masih hanya terdiri dari dia dan imitar dan bahwa dia mengusulkan untuk menambahkan Marin berdasarkan apa yang dia dengar. Dahlia menjelaskan logikanya yang aneh dengan mengatakan dia menyarankan menambahkan Marin karena gelarnya Kinslayer berarti dia membunuh banyak manusia meskipun dia manusia, membuatnya tidak buruk dalam pandangan mereka dan imitar menyetujuinya sebagai pemimpin tim karena keterampilan sejatinya. Marin tampaknya benar-benar bingung dan tidak mengerti logika mereka yang aneh, memprovokasi kekesalan Dahlia yang bergumam bahwa manusia lambat memahami mungkin karena telinga pendek mereka. Imitar mengulurkan tangannya dengan antusias, mengundang manusia itu untuk bergabung dengan tim mereka, mengungkapkan kekagumannya yang besar atas jumlah manusia yang dia musnahkan, menganggapnya alasan yang cukup untuk membuat pengecualian dan menerimanya di antara mereka. Marin mengejek cara penawaran yang aneh itu, tetapi imitar menghadapinya dengan kebenaran yang pahit, menantangnya, menanyakan apakah dia punya pilihan lain jika dia menolak tawaran mereka. Marin melihat sekeliling aula untuk menemukan para petualang berbisik dan menatapnya dengan ketakutan dan jijik. Menyadari bahwa penyebaran rumor Kinslayer membuatnya tidak mungkin menemukan tim lain yang akan menerimanya, Marin menyerah pada kenyataan tanpa daya, memberitahu mereka dia akan menemani mereka sementara. Imitar hanya menjabat tangannya dengan hangat dan gembira, memuji pilihan baiknya. Kemudian dia mengangkat tangannya dengan antusias, mengumumkan keberangkatan mereka segera untuk menguji keterampilan dan harmoni mereka sebagai sebuah tim. Jadi Marin bertanya dengan rasa ingin tahu tentang tujuan mereka. Imitar menunjuk ke poster misi harpi yang tergantung di meja, membenarkan dengan senyum percaya diri bahwa mereka akan pergi ke ruang bawah tanah. Adegan bergeser ke dalam gua gelap di mana monster harpi bergegas ke arah mereka dengan jeritan keras. Tim mengambil posisi tempur di mana imitar memerintahkan serangan untuk menjatuhkan musuh. Marin memperhatikan seekor harpi terbang di udara menyerangnya. Berpikir tentang kesulitan menghadapi monster terbang untuk pengguna perisai seperti dia,
Marin mempertimbangkan untuk melompat untuk mencapai mereka, tetapi menyadari sesuatu datang dari belakang. Harpi itu jatuh mati dengan panah yang tepat menembus tubuhnya. Dan Marin menyadari dengan lega bahwa memiliki pemanah di tim membuat segalanya jauh lebih mudah. Dahlia membual tentang keahliannya memegang busurnya, meminta Marin untuk mempertahankan posisinya dan tidak membiarkan manusia mencuri hasil buruan mereka lagi. Harpi lain menjerit, menyerang dari atas dengan kecepatan tinggi. Imitar memperingatkan Marin untuk mengangkat perisainya sementara Imitar bergegas cepat menuju Marin. Alih-alih berlindung, Imitar menggunakan perisai Marin sebagai platform lompatan, mendorong dirinya dengan kekuatan besar ke udara. Imitar memberikan pukulan keras ke monster terbang itu, mencabik-cabiknya di udara dengan satu pukulan keras. Imitar mendarat dengan anggun, memuji kecepatan reaksi dan kerjasama yang baik Marin untuk seorang manusia sambil memintanya dengan senyum untuk lebih memperhatikan rencananya lain kali. Marin melihat rekan-rekan barunya, mengakui pada dirinya sendiri bahwa memiliki rekan untuk bertarung bersama tidak seburuk yang dia kira. Setelah melenyapkan 3 monster dengan cepat, Imitar menyarankan untuk mengambil istirahat sejenak untuk membersihkan tempat itu dan mengumpulkan rampasan. Saat Marin memeriksa mayat monster, dia melihat gerakan aneh di tengah bulu harpi, bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu apakah monster lain bersembunyi di sana. Seekor makhluk kecil yang lucu membawa beberapa bulu muncul, membuat suara lucu yang menarik perhatian. Dahlia mengejek Marin, memanggilnya penduduk desa yang bodoh, menjelaskan, ini adalah boneka hidup yang sangat populer akhir-akhir ini, sementara Marin bertanya dengan polos apakah mereka seperti Gollum. Dahlia dengan bangga memamerkan edisi terbatasnya bernama FCO, menunjukkan harganya 2 koin emas utuh. Dahlia memuji makhluk kecil itu dengan antusias karena telah selesai membersihkan bulu yang berserakan. Dahlia menjelaskan kepada Marin bahwa boneka-boneka ini berjalan dengan energi mana dan tidak membutuhkan makanan dan dapat membantu dalam pertempuran dan pembersihan jika dirawat dengan baik. Imitar berkomentar sinis bahwa Dahlia memiliki kelemahan untuk hal-hal lucu meskipun penampilannya sementara Dahlia terus memanjakan makhluk itu. Tiba-tiba, nada suara Dahlia berubah, memperingatkan Marin dengan tegas bahwa ini adalah Gollum dan tidak bisa dimakan. Sementara Marin terlihat bingung, Imitar memerintahkannya untuk menghentikan omong kosong itu dan kembali berburu. Dahlia berkomentar kemudian bahwa perburuan berjalan lancar karena mereka berhasil mengumpulkan hampir setengah dari jumlah yang dibutuhkan. Imitar mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Dahlia tentang keraguannya sebelumnya untuk memperkenalkan Marin kepadanya meskipun keterampilannya tinggi, bertanya dengan curiga apakah itu karena kebenciannya pada manusia. Dahlia terbata-bata mencoba mencari alasan, tetapi tiba-tiba hidung Imitar mencium bau lezat menyerupai ayam panggang. Dahlia berbalik dengan panik untuk menyadari Marin telah menghilang sementara Imitar marah, berpikir manusia itu menyelinap pergi untuk makan daging sendirian, berteriak mencoba menghentikannya. Sementara itu, Marin berdiri di depan wajan panas, mencatat dia membumbui daging dengan garam sebelumnya, dan sudah waktunya untuk memasak. Dia membalik irisan daging di wajan dengan hati-hati untuk memastikan masakan yang merata dan mencegah gosong. Menikmati suara masakan, Marin mengumumkan kesiapan hidangan bahu harpi goreng wajan. Marin merenungkan hidangan itu, yang terlihat persis seperti ayam, berpikir bahwa karena harpi menyerupai burung, rasanya kemungkinan besar mirip juga. Dia menggigit, matanya melebar karena takjub, menemukan teksturnya menyerupai ayam, tetapi lebih kaya rasa dan jauh lebih lezat. Dia membayangkan seekor ayam di benaknya, menggambarkan rasanya sebagai bebas dari bau apek, manis dengan lemak yang meleleh di mulutnya dengan mulus. Sebelum dia menyelesaikan makanannya, Dahlia berteriak padanya untuk segera berhenti, sementara Imitar muncul di belakangnya dengan tanda-tanda terkejut di wajahnya. Marin meminta maaf dengan sederhana dan menawarkan untuk berbagi makanan, memprovokasi kemarahan Dahlia, yang memarahinya karena memakan sesuatu dengan wajah manusia. Imitar menutupi wajahnya dengan ngeri, menggambarkan adegan itu sebagai yang paling mengerikan dalam hidupnya. Sementara Dahlia meratap, Marin mencoba membenarkan masalah itu secara ilmiah, menjelaskan bahwa anatomi harpi lebih dekat menyerupai ikan dan bukan wajah manusia sungguhan. Tapi Dahlia berteriak itu bukan intinya. Dahlia menyesali nasibnya karena melihat adegan kejam ini pada perjalanan kedua mereka sementara Imitar ngiler di luar keinginannya karena bau itu. Imitar menatap hidangan daging dengan fokus intens. Imitar mencoba menahan keinginannya mengingatkan dirinya sendiri ini adalah monster dan seharusnya tidak terlihat lezat, menganggap melihatnya sebagai penistaan. Marin mengulurkan sepotong daging ke arah mereka, bertanya apakah mereka ingin mencicipi. Jadi Imitar dan Dahlia berteriak dengan penolakan dan ketidaksetujuan kategoris. Marin menarik tangannya, mengatakan sayang sekali karena rasanya benar-benar luar biasa, dan mata Imitar mengikuti potongan daging itu dengan kerinduan yang jelas. Imitar kehilangan kendali sementara Dahlia mencoba menenangkannya dan dia berteriak, menuduh manusia itu menguji kesabarannya. Marin mengabaikan kekacauan di belakangnya, bertanya-tanya tentang bau gurih yang berasal dari panci lain. Mengingat hidangan yang dia masak perlahan, dia mengangkat tutup panci, memperhatikan dia membiarkannya sedikit lebih lama dari yang diperlukan, tetapi matang dengan sempurna, mengungkapkan hidangan kaki harpi yang dimasak perlahan, yang terlihat sangat empuk dan menggugah selera. Imitar bertanya dengan jijik dan keheranan apakah Marin berniat memakan kaki juga, mencatat hampir tidak ada daging, yang dijawab Marin dengan konfirmasi yang tenang, menjelaskan bahwa dia selalu ingin mencoba kaki ayam tanpa bumbu. Marin menggigit kaki harpi dengan ekspresi yang menyenangkan,
menunjukkan bahwa memasak perlahan membuat daging empuk dan manis seperti puding. Marin menjelaskan pada dirinya sendiri sambil merenungkan tekstur daging yang gemetar bahwa kolagen adalah yang membuat daging menyatu dengan cara yang menggugah selera ini. Dia berpikir rasanya akan jauh lebih baik jika dicelupkan ke dalam saus pedas. Jadi, dia memutuskan untuk menyimpan potongan terakhir untuk dibawa pulang dan mencobanya dengan saus sungguhan. Sementara itu, Dahlia memegangi kepalanya dalam kesusahan ekstrim, mengeluh bahwa dia tidak bisa santai bahkan untuk sesaat karena perilaku aneh Marin. Dahlia memperhatikan Marin makan sesuatu dan bertanya dengan tidak setuju. Jadi, Marin dengan polos menawarkan untuk berbagi makanan. Tiba-tiba, Marin jatuh ke tanah, tubuhnya benar-benar kejang, sementara Dahlia berteriak padanya, memanggilnya bodoh, menjelaskan bahwa cakar harpi mengandung racun kelumpuhan. Dahlia memohon pada Imitar dengan panik, memintanya untuk menggunakan sihir pemulihan status untuk menyelamatkan manusia bodoh ini. Tetapi Imitar menatapnya dengan ketegangan dan kebingungan yang jelas. Imitar mengakui, terbata-bata bahwa dia tidak tahu cara menggunakan sihir ini, mengejutkan Dahlia karena dia adalah seorang pendeta wanita, dan ini adalah sihir dasar. Jadi Imitar hanya menjelaskan bahwa dia merasa itu sangat menjengkelkan, jadi dia tidak pernah mempelajarinya. Salah satu monster harpi mengambil keuntungan dari gangguan mereka dan melancarkan serangan mendadak, sementara Dahlia menyalahkan Imitar atas kekacauan yang menyebabkan perhatian. Imitar meminta mereka untuk tidak panik dan memutuskan dengan antusias untuk menunjukkan kepada mereka mantra baru yang dia pelajari. Alih-alih sihir penyembuhan, Imitar merapal mantra neraka mengamuk, Raging Hell, dengan kekuatan luar biasa, tetapi api tidak mengenai harpi. Mereka mengenai golem kecil FCO, yang berdiri di jalur api. Dahlia berlutut di depan mayat FCO yang hangus, menggambarkan apa yang terjadi sebagai mimpi buruk dan meratapi hilangnya hewan peliharaannya yang bahkan belum dimilikinya selama seminggu. Keheningan menggantung di tempat itu setelah harpi melarikan diri. Dahlia mencengkeram Imitar dan mengguncangnya dengan keras, berteriak dengan memilukan atas FCO yang berharga sementara dia meminta maaf dengan gugup, membenarkan apa yang terjadi bahwa keterampilannya masih di peringkat F, jadi dia meleset dari target. Dahlia berteriak di wajahnya, matanya menyala marah, bersumpah dia tidak akan melupakan dendam ini bahkan jika 100 atau 1000 tahun berlalu. Imitar menawarkan untuk membeli yang baru untuk menenangkannya, tetapi Dahlia menjawab dengan kehancuran bahwa uang tidak dapat menggantikan FCO karena itu adalah edisi terbatas yang tidak lagi tersedia. Sementara Marin menyaksikan adegan itu, berpikir tim ini benar-benar berantakan. Setelah kembali ke guild, Imitar menyerahkan resepsionis barang-barang yang dibutuhkan untuk misi harpi dengan senyum ramah. Tim berdiri di depannya dalam keadaan menyedihkan kelelahan dan karyawan meminta mereka untuk membuang sisa daging harpi sendiri. Dahlia dan Imitar meninggalkan kantor merasa lelah secara mental sementara Imitar mencoba memastikan lagi bahwa Dahlia tidak akan berubah pikiran tentang membeli golem baru. Imitar tiba-tiba memperhatikan bahwa Marin membawa tas dengan kaki harpi menonjol darinya. Jadi dia bertanya dengan panik mengapa dia menyimpannya, yang dijawab Marin bahwa itu sia-sia untuk membuangnya setelah dipotong. Imitar memarahinya dengan keras karena membawa daging mentah dengan cara yang begitu terbuka dan menyarankan dia memasukkannya ke dalam penyimpanannya, storage, setidaknya, membuat Marin bertanya-tanya dengan terkejut tentang penyimpanan. Marin tiba-tiba ingat bahwa dia benar-benar memiliki keterampilan seperti itu dan jendela sistem muncul di hadapannya membenarkan keberadaan penyimpanan dengan kapasitas 30 slot. Dia mengangkat tangannya untuk membuka antarmuka penyimpanan, menyadari dengan terkejut bahwa dia benar-benar melupakan masalah ini selama ini. Marin merasa sangat malu ketika dia menyadari dia membawa barang bawaan berat sepanjang waktu tanpa perlu dan sekarang mengerti alasan tatapan aneh orang-orang ke arahnya. Dia meletakkan tangannya di helmnya dengan putus asa, menyalahkan dirinya sendiri karena melupakan hal yang begitu dasar dan sederhana begitu lama. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa keadaan mentalnya saat ini dalam situasi yang sangat mengerikan, tetapi suara Imitar memotongnya memanggil manusia. Imitar menanyakan pendapatnya tentang misi, mengakui bagian terakhir sulit tetapi dia percaya keterampilan mereka kuat dan mereka bekerja sama dengan baik. Jadi Marin setuju dengannya, mengatakan tidak buruk. Imitar mengulurkan tangannya ke arah Marin, menawarinya untuk secara resmi bergabung dengan tim mereka, membenarkan bahwa misi apapun akan mudah jika mereka bekerja sama. Marin melihat tangannya yang terulur, berpikir bahwa membentuk tim resmi dengan 2 orang yang membenci manusia mungkin tampak aneh tetapi dia tidak dapat menyangkal mereka memang memiliki keterampilan yang diperlukan. Marin membenarkan pada dirinya sendiri bahwa memiliki sekutu jauh lebih baik daripada sendirian. Dan Marin mengumumkan penerimaannya untuk bergabung dengan tim. Jadi, Imitar mengungkapkan kegembiraannya dengan senyum lebar dan antusiasme yang intens. Kemudian, dia berlari cepat menaiki tangga, memberitahu mereka dia akan pergi untuk segera mendaftarkan tim secara resmi. Dahlia berpikir tentang peristiwa yang dipercepat yang berlalu, menyerah pada gagasan bahwa mereka telah menjadi rekan mulai sekarang. Dahlia tersenyum, senyum yang tidak tanpa kebencian, memberitahu Marin dengan sinis bahwa dia mengandalkannya selama sisa hidupnya yang singkat. Marin mengingat sejenak memori ksatria wanita itu mengatakan kata-kata yang sama kepadanya. Jadi dia menjawab Dahlia dengan tenang, mengatakan dia merasa terhormat bertemu dengannya. Imitar kembali membawa kertas pendaftaran, meminta maaf atas keterlambatan dan membawakan mereka kabar baik tentang selesainya prosedur pendaftaran resmi dan dia mengungkapkan dengan bangga nama yang dia pilih untuk tim yaitu tim kekacauan total, Total Chaos Team.
Dahlia dan Marin dilanda keheranan dan elf itu meledak marah karena memilih nama seperti itu, menuduhnya menyalahgunakan otoritasnya sebagai pemimpin. Imitar membenarkan pilihannya dengan polos, mengatakan dia mendengar manusia itu bergumam frasa, ini adalah kekacauan total. Sebelumnya diserang Harpy, dan dia menambahkan dengan mata bersinar bahwa dia menyukai bunyi kata itu seolah-olah menyentuh hatinya. Sementara Dahlia bertanya-tanya dengan terkejut siapa yang akan menamai tim mereka dengan nama seperti itu karena alasan yang begitu rapuh. Dahlia memarahinya, membenarkan bahwa nama tim harus menjadi keputusan kolektif, tetapi dia menjawab sambil tertawa bahwa mereka tidak punya kandidat lain untuk nama itu, jadi dia mengikuti pendapat pemimpin. Dahlia memegangi kepalanya dengan putus asa, mengeluh kepada pohon dunia dan meratapi bahwa pencapaian yang akan dia bangun mulai sekarang akan berada di bawah panji nama kekacauan total. Marin tidak terlalu peduli dengan masalah itu, menganggap nama aneh itu tidak akan membunuhnya, dan memutuskan untuk kembali ke kamarnya untuk memanggang sisa daging Harpy. Tetapi Imitar menghentikannya, bertanya tentang tujuannya. Jadi dia memberitahunya dia kembali ke penginapan. Imitar bersikeras perlunya mengadakan pesta selamat datang untuk anggota baru dan merayakan keberhasilan misi, menyarankan pesta minum. Marin mencoba menolak, tetapi dia menyeretnya bersama dengan Dahlia yang menangis ke kedai, membenarkan pesta itu tidak ada artinya tanpa anggota baru. Di kedai, Imitar mendorong mereka untuk makan dan minum dengan bebas. Sementara Dahlia terus mengeluh tentang nama itu, Imitar memberitahunya dengan tegas bahwa dia sudah mengajukan surat-surat itu dan dia harus menyerah, menggambarkan dendamnya yang terus-menerus sebagai perilaku khas elf. Dahlia berteriak bertanya siapa yang menyebabkan ini sementara Marin melihat meja makan yang dipenuhi dengan hidangan normal. Marin menatap makanan itu dan memutuskan untuk mencoba hanya satu gigitan. Sementara Dahlia menyarankan nama keren seperti Starseeker dan Imitar menggambarkan seleranya sebagai norak, Marin menemukan rasa makanan normal sangat buruk dan menyerupai mengunyah koran panas dibandingkan dengan daging monster. Imitar meminta Dahlia untuk berhenti merengek dan mengarahkan pembicaraannya ke Marin untuk membahas masalah penting. Imitar menatapnya, mengumumkan bahwa tujuan tim adalah mencapai peringkat A dalam waktu sesingkat mungkin. Marin bertanya dengan terkejut tentang alasan mencari peringkat A. Jadi dia menjawab bahwa masing-masing dari mereka memiliki keadaan mereka sendiri. Dia menjelaskan bahwa petualang Hexalm Guild semua mulai dari peringkat D dan dapat naik melalui ujian promosi. Dia menambahkan bahwa maksimum yang dapat dicapai petualang normal melalui ujian adalah peringkat B, dan untuk mencapai peringkat A, kekuatan dan pencapaian petualang harus diakui untuk mendapatkan kualifikasi promosi. Juga, konten ujian promosi ini tetap menjadi rahasia misterius yang hampir tidak ada yang tahu, dan itu adalah pencapaian yang hanya diperoleh oleh elit yang diakui oleh Guild. Imitar akhirnya mengungkapkan motif pribadinya. Adik-adiknya masih menjadi budak yang ditangkap oleh manusia dan dia membutuhkan sejumlah besar uang untuk membebaskan mereka. Imitar menjelaskan dengan kepahitan bahwa pemilik budak manusia membuat janji untuk membebaskannya sementara selama 3 tahun dengan syarat dia kembali dengan sejumlah besar uang sebagai ganti kebebasan adik-adiknya. Dia menambahkan bahwa keluarganya jatuh ke dalam perbudakan setelah peristiwa revolusi, menjadikan satu-satunya pilihan untuk mengembalikan kebebasan dan status mereka adalah membayar tebusan kepada pemilik. Marin bertanya dengan rasa ingin tahu tentang sifat revolusi itu, mengejutkan Dahlia dan Imitar karena ketidaktahuannya tentang peristiwa sejarah seperti itu. Mereka menatapnya dengan heran, bertanya-tanya dengan sinis apakah dia hidup terisolasi di pegunungan selama 100 tahun terakhir sampai-sampai mengabaikan peristiwa yang relatif baru menurut standar manusia. Dahlia mulai menjelaskan masalah itu dengan serius, mengklarifikasi bahwa manusia bertahan selama berabad-abad dalam menculik dan memperdagangkan ras lain. Mereka menargetkan elf karena kecantikan misterius mereka dan memaksa kurcaci untuk bekerja seperti mesin karena keterampilan teknis mereka. Mereka juga memperbudak beastmen, manusia binatang buas, memandang mereka sebagai hewan rendahan. Dan keluarga Dahlia termasuk di antara korban yang menderita nasib ini. Dahlia menjelaskan bagaimana manusia mengunci saudara mereka di penjara yang tak terhindarkan untuk mengeksploitasi mereka dan bagaimana tubuh dan jiwa mereka layu di balik jeruji besi sementara mereka yang mencoba melarikan diri menemui akhir yang mengerikan. Tetapi pada akhirnya, ras tidak tahan lagi dengan tirani. Jadi mereka bersatu dan membentuk aliansi yang kuat melawan manusia dan itu adalah percikan yang meluncurkan apa yang disebut manusia sebagai perang ras atau revolusi. Aliansi mengajukan beberapa tuntutan kepada manusia. Yang paling penting adalah penghapusan total perbudakan. Mengancam untuk melancarkan perang total jika tuntutan mereka tidak diterima. Dan karena manusia memiliki banyak kerugian dibandingkan dengan aliansi yang putus asa, mereka terpaksa menyerah. Manusia menerima persyaratan dan menandatangani perjanjian bersejarah. Perjanjian itu menetapkan mengkriminalkan perdagangan ras lain dan mencegah campur tangan dalam kehidupan mereka. Dan berkat perjanjian itu, ras yang bersembunyi mulai muncul secara bertahap sampai pemandangan ras yang berbeda hidup berdampingan menjadi akrab di kota-kota. Imitar membenarkan bahwa perjanjian inilah yang memungkinkan dia dan Dahlia bekerja sebagai petualang dengan bebas dan menjelaskan bahwa dia memilih jalan ini karena itu adalah cara tercepat untuk mengumpulkan kekayaan yang dibutuhkan untuk membebaskan keluarganya. Sementara Marin mengakui dengan terkejut bahwa dia tidak tahu tentang keberadaan perjanjian seperti itu, Marin mengarahkan pertanyaannya kepada Dahlia tentang keadaan khususnya. Jadi, elf itu menjawab dengan tatapan serius bahwa tujuannya adalah menjadi tetua hutan tempat dia tinggal. Dahlia menjelaskan tekadnya untuk mengambil posisi kepemimpinan ini.
Dahlia menjelaskan bahwa keluarganya mewarisi peran melindungi hutan selama beberapa generasi, tetapi masalahnya terletak pada peran ini yang dikenakan secara eksklusif pada anak tertua. Dan meskipun kakak perempuannya membenci gagasan mengambil posisi itu, semua orang bersikeras memaksanya untuk mematuhi aturan. Dahlia mengepalkan tinjunya dengan penindasan, membenarkan dia lebih percaya diri dan mampu melindungi hutan daripada orang lain. Setelah menyampaikan permohonannya kepada Dewan Klan, mereka mencapai keputusan yang menentukan. Mereka setuju untuk memberinya posisi sesepuh hutan dengan syarat dia membuktikan nilainya dengan mencapai pencapaian luar biasa di dunia luar sebelum mencapai usia 150 tahun. Dahlia menyadari bahwa mencapai peringkat A saja tidak akan cukup, tetapi itu jelas merupakan pintu gerbang yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertingginya. Marin menatap kedua temannya, menyadari bahwa masing-masing dari mereka membawa alasan putus asa dan menentukan dari perbudakan hingga perebutan kekuasaan. Dahlia meminta Marin untuk menemani mereka di jalan ini jika tujuannya selaras dengan ambisi mereka. Dan Imitar bertanya kepada Marin dengan rasa ingin tahu apakah dia juga memiliki tujuan yang ingin dia capai. Marin terdiam dan pikirannya tertuju pada pohon yang kesepian itu dan kuburan di bawahnya. Jadi dia meletakkan tangannya di helmnya dengan rasa sakit yang hening, membuat teman-temannya percaya bahwa membicarakan masalah itu sulit baginya. Jadi Imitar memberitahunya dengan lembut, tidak perlu bicara jika itu menyakitkan. Marin mengepalkan tinjunya erat-erat di atas meja seolah-olah dia telah membuat keputusan akhir berdasarkan tujuan ini. Dia mengumumkan dengan suara tegas bahwa ada naga tertentu yang ingin dia bunuh. Dahlia dan Imitar terkejut sepenuhnya, tidak percaya mereka mendengar kata naga keluar dari mulutnya begitu saja. Marin menjelaskan bahwa naga yang dimaksud adalah yang menyerang Adorama bertahun-tahun yang lalu dan mengubah desa menjadi abu, membayangkan kehancuran dan api yang melahap segalanya saat itu. Marin menambahkan dengan nada misterius bahwa begitu dia bertemu naga itu, ada sesuatu yang spesifik yang harus dia lakukan. Dahlia dan Imitar bertukar pandang di mana elf itu mengakui bahwa dia sempat berpikir Marin hanya bercanda. Dahlia tertawa keheranan, berkomentar bahwa Marin memiliki ambisi dan keserakahan yang melampaui siapapun meskipun dia adalah manusia dan bertanya kepadanya dengan sinis apakah dia berencana untuk memakan naga itu juga, menggambarkannya sebagai orang gila. Dahlia menyimpulkan dengan serius bahwa ini berarti tujuan Marin adalah menaikkan peringkatnya juga karena mendapatkan informasi tentang naga atau bergabung dengan serangan penaklukan membutuhkan peringkat tinggi. Marin setuju dengan deduksinya dan karena ketiga tujuan mereka membutuhkan hal yang sama, yaitu mencapai puncak, mereka mengangkat gelas, mengumumkan melakukan yang terbaik sebagai satu tim mulai sekarang.